Sistem Necromancer, bab 1091 sampai dengan 1095. Bab 1091 kelahiran kembali. Sosok Tuhan menghilang lagi di Deep Forge. Di dalam gua yang dipenuhi magma yang bergolak dan elemen api yang ganas, ruang sedikit terdistorsi, dan sesosok yang diselimuti cahaya ilahi muncul tanpa suara. Seorang kurcaci yang tengah berada di dalam goa tengah melemparkan sebuah benda aneh ke dalam kolam lava tiba-tiba menoleh dan menatap sosok yang tiba-tiba muncul itu. Tenggorokannya berguling, tetapi dia bahkan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun teguran. Engah, bagaikan lilin yang ditiup padam. Kurcaci itu pun padam dalam sekejap dan lenyap. Tuhan, berjalan perlahan menuju inti cair, pusat kolam magma. Dan magma yang membara didorong menjauh oleh kekuatan tak terlihat. Kemudian, dia melepaskan akal sehatnya dan mencari jejak target. Tidak di sini, kau bahkan bisa menipu dirimu sendiri. Kau cukup pintar. Setelah terdiam sejenak, sosoknya menghilang lagi tanpa suara, seakan menyatu dengan udara panas. Hanya inti cair yang tersisa, yang tiba-tiba sedikit meredup. Di Meksiko, pangkalan penyintas berukuran sedang dibangun di kota terbengkalai. Saat itu, markas sudah kacau balau. Cepat, ayo, apalagi yang kau tunggu-tunggu? Sialan. Gunung berapi sialan ini akan meletus cepat atau lambat. Jangan ambil apapun. Mobilku belum menyala. Teriakan ketakutan. Jeritan wanita. Deru mesin. Dan bunyi klakson kasar bercampur jadi satu. Menciptakan suasana kacau. Orang-orang berlarian dan saling dorong bagaikan lalat tanpa kepala, sambil membawa bungkusan yang menggembung, berebut untuk melarikan diri secepat mungkin. Sesekali aku menoleh ke belakang dan menatap gunung berapi di kejauhan yang tak aktif bagaikan binatang raksasa. Pada saat itu, gunung besar itu meraung hebat, asap tebal mengepul dari puncak gunung, dan gumpalan asap hitam keabu-abuan yang terbungkus bau belerang yang menyengat melesat ke angkasa, mewarnai langit dengan kegelapan yang mencekam. Cahaya merah menyala berkelap-kelip dalam asap dan awan, seakan-akan hendak merobek gunung dan memuntahkan magma kapan saja. Kepanikan menyebar, tetapi kami tidak bisa keluar dengan gegabah. Masih ada zombie di luar. Kalau kita kabur dalam keadaan berantakan seperti ini, pasukan dan perlindungan belum siap, dan kita hanya akan mati di perjalanan. Tepat ketika kekacauan mencapai puncaknya, konvoi mulai mengisi senapan mesin dan mengganti peluru. Tunggu, lihat, gunung berapi itu sepertinya berhenti. Seorang pengintai yang berdiri di tempat tinggi meletakkan teleskopnya. Suaranya terdistorsi karena terkejut dan penuh ketidakpercayaan. Ketika orang-orang melihat ke belakang, mereka melihat bahwa mereka semua berada di satu ruangan. Saya melihat bahwa gumpalan asap tebal yang awalnya menderu dan menyembur di kejauhan dengan cepat menyusut dan menjadi lebih tipis pada kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Awan hitam dan cahaya merah yang bergulung-gulung di puncak gunung pun cepat menghilang. Getaran bumi pun mereda, dan hanya bau belerang yang masih tersisa di udara. Hanya dalam beberapa menit, gunung berapi itu menjadi tenang. Semua orang yang selamat berdiri di sana dengan takjub, menatap ke arah pegunungan yang telah kembali damai. Apakah ini akhirnya? Seseorang bergumam pada dirinya sendiri. Apa-apaan ini? Aku mau meledak. Semua orang bingung harus berbuat apa. Haruskah mereka melanjutkan evakuasi sesuai rencana? Atau tidak? Lagi pula, di luar juga tidak aman. Saya mengamati dengan cemas selama lebih dari setengah jam, hingga saya memastikan tidak ada pergerakan dari gunung berapi itu. Bahkan tidak ada jejak asap atau debu, dan baru pada saat itulah saya merasa sedikit lega. Pemimpin memerintahkan evakuasi untuk sementara dihentikan. Konvoi harus siap, jika ada tanda-tanda wabah lain, segera evakuasi. Seseorang berteriak keras dan memberi perintah. Kawah adalah gua yang cekung. Energi panas dan dahsyat berkumpul menuju gua dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, membentuk pusaran energi yang membakar. Di tengah pusaran itu, telur api sebesar kepalan tangan dengan garis-garis merah di permukaannya dengan rakus menyerap energi yang datang dari segala penjuru. Dengan penyuntikan energi besar-besaran, pola pada permukaan telur api menjadi lebih cerah dan volumenya mulai mengembang dengan cepat. Sampai titik kritis tercapai. Klik, suara retakan yang renyah terdengar. Sebuah retakan muncul di permukaan telur api,
dan kemudian seluruh cangkang telur pecah seperti kulit telur. Sebuah lengan yang putih, lembut, dan berdaging terjulur keluar dari cangkang telur yang pecah, meraba-raba dengan linglung. Kemudian, cangkang telur itu terbuka seluruhnya, dan seorang anak berusia sekitar 6 atau 7 tahun, dengan kulit yang sangat putih hingga nyaris transparan, berambut hitam dan bermata hitam, berdiri dari dalam cangkang telur dari lututnya. Mata anak itu agak bingung, tetapi segera fokus dan kembali jernih. Dan rasa kewaspadaan dan ketajaman yang kuat muncul dari matanya. Baru setelah saya memastikan tidak ada bahaya di sekitar, saya bisa sedikit rileks. Telur api, apakah efektif? Wu Heng menundukkan kepalanya dan mengerutkan kening saat dia melihat telapak tangannya yang putih dan lembut, yang jelas ukurannya beberapa ukuran lebih kecil, dan kemudian melihat sekeliling pada lingkungan vulkanik yang benar-benar sunyi. Bahkan setelah terlahir kembali, jantungnya masih berdetak tak terkendali saat ia mengingat kekuatan yang membunuhnya. Saya dulu berpikir bahwa ada kesenjangan besar antara profesional biasa dan pahlawan. Sekarang saya benar-benar mengerti bahwa jurang pemisah antara pahlawan dan dewa itu seluas langit dan bumi. Perbedaan mendasar itu terletak pada tingkatan kehidupan. Atributnya yang luar biasa memungkinkan dia untuk bertahan melawan 3 atau 4 pahlawan. Namun dia dihabisi dalam sekejap mata oleh pihak lain. Jika kamu mengatakan kepadaku bahwa kamu begitu kuat, aku akan mengubah profesiku. Wu Heng bergumam. Dan dengan sebuah ide, dia mencoba memanggil panel atribut. Nama, Wu Heng. Pekerjaan, ahli nujum. Tingkat, 1/0/300. Atribut, kekuatan 6. Kelincahan 7. Konstitusi 10. Kecerdasan 14. Persepsi 10. Karisma 12. Keahlian, perbudakan tulang. Nafas kematian. Benda bernyawa, kilatan petir, bayangan cermin, zirah prasetel, rumah modern, lonceng kematian. Pupil mata Wu Heng tiba-tiba mengecil. Tingkat 1. Semua karakteristik dan keahlian. Atribut yang susah payah dibangun dengan meminum ramuan yang tak terhitung jumlahnya. Hilang begitu saja. Sialan, semua penderitaanku sia-sia. Wu Heng sangat marah hingga ia menamparkan pahanya sendiri yang putih dan lunak, meninggalkan bekas telapak tangan merah yang jelas. Rasa sakit itu membuatnya meringis. Tenanglah dan pikirkan baik-baik, kata ratu sebelumnya. Telur api dapat memberikan kehidupan baru, tetapi itu berarti tubuh baru yang tidak akan mempertahankan efek apapun dari tubuh lama. Untungnya, keahliannya masih ada. Wu Heng menghela napas lega. Situasinya tampaknya tidak terlalu buruk. Setelah menyelesaikan kalimatnya, tanpa sadar ia ingin menggunakan teknik Ken Mansion modern. Beberapa kerangka setingkat pahlawannya berada di teknik Mansion. Selama Anda dapat berteriak, keselamatan langsung terjamin. Namun begitu pikiran itu muncul, dia segera menghentikannya. Dengan cadangan mana dan kekuatan mental tubuh tingkat pertama ini saat ini, jika dipaksa mengucapkan mantra tingkat tinggi ini, kemungkinan besar kekuatan mentalnya akan terkuras habis seketika, berubah menjadi idiot, atau bahkan pingsan. Sudah, berakhir. Saya tidak bisa menggunakannya lagi. Sebaliknya, cobalah untuk memadatkan bola api. Engah, bola api berwarna oranye merah seukuran kepalan tangan muncul di telapak tangannya, menyala terus. Mantra tingkat rendah masih bisa digunakan, tetapi kecepatan konsentrasinya jauh lebih lambat, dan kekuatannya mungkin sangat kecil. Wu Heng menilai situasi saat ini dan membubarkan bola api dengan santai. Dia menatap gua yang kosong itu lagi. Aku mengeluh dalam hatiku. Bagaimana mungkin ratu meletakkan telur api di sini, bahkan tanpa meninggalkan sehelai pakaian pun dan senjata? Kenapa mereka tidak meninggalkan sesuatu untukku? Bagaimana aku bisa keluar? Gerutu Wu Heng. Berjalan ke tepi dan mengamati. Menemukan jalan menurun yang tampaknya relatif mudah dilalui, dan mulai menuruni bukit dengan hati-hati. Suhu di daerah vulkanik telah turun, dan angin sejuk bertiup, membuatnya terasa sedikit dingin. Saat berjalan turun, saya melihat bahwa saya hanya beberapa langkah lagi dari tanah datar di kaki gunung. Menabrak, semak-semak yang tak jauh dari situ tiba-tiba bergetar hebat. Detik berikutnya, sebuah bayangan hitam sekuat banteng dewasa tiba-tiba menyerbu keluar sambil mengeluarkan bau busuk,
melompat setinggi 2 atau 3 meter ke udara, membuka mulutnya yang berdarah, dan menyerbu langsung ke arahnya. Wu Heng terkejut, tetapi tubuh barunya bereaksi cepat dan dia tiba-tiba mundur ke samping dan belakang. Ledakan, terdengar bunyi gedebuk pelan, dan bayangan hitam yang menyerbu ke arahnya tak mampu berhenti tepat waktu. Kepalanya yang ganas menghantam dinding gunung yang keras, menyebabkan kerikil beterbangan kemana-mana. Wu Heng menatap bayangan hitam itu dengan saksama. Anjing zombie. Tidak, itu serigala zombie. Terlalu besar. Ini adalah dunia zombie. Sang ratu menempatkan telur api di dunia zombie alih-alih mengikuti nasihatnya sendiri dan menempatkannya di dunia lain. Serigala zombie. Sebesar banteng dewasa. Menggelengkan kepalanya dan berjuang untuk berdiri lagi. Wu Heng tanpa ragu-ragu dan segera memadatkan mantra bola api. Kali ini, kecepatan casting jelas jauh lebih lambat. Sebelum serigala zombie itu bisa sepenuhnya berdiri, hancurkan bola api itu dengan keras ke kepalanya yang terluka. Percikan api beterbangan. Serigala zombie itu menjerit marah, lalu berlutut lagi. Bulu-bulu yang busuk itu terbakar oleh api, menimbulkan suara berderak dan bau terbakar. Wu Heng langsung mencari senjata di tempat, mengambil batu sebesar bola Amerika, dan memanfaatkan keunggulannya di dataran tinggi, menghancurkannya sekuat tenaga. Ledakan gelombang, batu itu jatuh dan mengenai dada serigala zombie, menimbulkan suara gemeretak gigi dan tulang retak. Mati, Wu Heng mengumpat dalam hati dan terus mencari batu, menghancurkannya satu demi satu. Kepala dan tubuh bagian atas serigala zombie itu terendam seluruhnya di bawah batu. Akhirnya, setelah entah sudah berapa batu yang aku lewati, suara notifikasi sistem itu terdengar di telingaku. Dapatkan pengalaman plus 42. Panggilan. Wu Heng menghela napas panjang lega, lalu menjatuhkan diri ke tanah dan menyeka keringat di dahinya. Terlalu lemah, Nyonya. Tolong tinggalkan pistol untukku. Apa yang sedang Anda pikirkan? Setelah beristirahat sejenak dan memastikan tidak ada musuh baru yang tertarik, ia berjalan menuruni lereng dengan hati-hati. Datang ke mayat serigala zombie yang hangus dan hancur. Wu Heng mengangkat tangannya dan menggunakan keterampilan paling dasar dari ahli nujung. Kontrol tulang. Kekuatan kematian dilepaskan. Perintah sistem berbunyi lagi. Makhluk yang dipanggil melampaui jangkauan kemampuan pemanggil. Dan faktor ketidakstabilan meningkat. Pengingat yang telah lama ditunggu. Sudah lama saya tidak melihat perintah ini. Kekuatan mental tercurah bagai air dari pintu air, dan daging serta darah. Mayat-mayat di tanah dengan cepat berjatuhan dan meleleh. Sebuah kerangka tinggi, pucat, berbentuk serigala dengan api jiwa menari-nari di rongga matanya berdiri dengan suara berderit. Skull Wolf level 5. Skeleton level 5. Akhirnya dapat guard pertamaku. Wu Heng menggunakan tongkat kayu untuk mengaduk-aduk tumpukan daging busuk itu sebentar. Mengambil inti mayat. Lalu mengambil daun tanaman berdaun lebar yang besar untuk membungkusnya, menjadikannya sebuah bungkusan kecil dan menggantungkannya di tubuhnya. Ayo pergi, ayo keluar. Wu Heng memberi perintah pada serigala kerangka dan membawanya menjelajahi luar dengan hati-hati. Tidak berjalan jauh, ketuk-ketuk-ketuk, satu demi satu. Tiba-tiba, suara lari tergesa-gesa terdengar di hutan lebat di depan. Seekor rusa zombie sebesar kuda, dengan tanduk bengkok dan tubuh busuk, menyerbu keluar seperti kereta perang yang kehilangan kendali. Pergi, bunuh dia, perintah Wu Heng segera. Serigala kerangka itu menerjang maju tanpa ragu dan bertabrakan dengan keras dengan rusa zombie. Benturan tulang dan daging busuk itu menghasilkan suara tumpul. Wu Heng mengamati dengan tenang dari belakang. Dan pada saat yang tepat, dia melemparkan bola api, yang secara akurat mengenai leher rusa zombie yang relatif rapuh. Ledakan, api pun meledak dan rusa zombie itu terjatuh ke tanah akibat hantaman bola api tersebut. Serigala itu menerjang maju dengan cepat, menggigit leher dan membunuh rusa zombie. Ulangi metode yang sama dan ubah menjadi level 5 lainnya Skeleton Deer. Dengan dua penjaga level 5 di sekelilingnya, Wu Heng akhirnya merasa lebih tenang. Selama sisa perjalanan, Wu Heng membiarkan rusa tengkorak berjalan di depan untuk menjelajahi jalan. Sementara dia dan serigala tengkorak mengikuti di belakang dengan jarak yang aman. Jika ada bahaya lain, setidaknya akan ada waktu untuk bertahan dan merespons.
Wu Heng memimpin pasukan tengkoraknya dan bergerak maju dengan hati-hati di sepanjang jalan yang samar-samar terlihat. Setelah berjalan sekitar 2 atau 3 jam, hutan lebat di kedua sisi jalan menjadi semakin lebat. Tiba-tiba, terdengar lagi suara gemerisik ranting dan dedaunan. Dari hutan lebat di sisi kanan jalan di depan, 5 zombie manusia berpakaian compang camping tiba-tiba menyerbu keluar. Ia meraung dan menerkam rusa tengkorak yang berjalan di depan dengan taring dan cakarnya yang terbuka. Para zombie ini mengenakan pakaian yang compang camping dan tidak seragam. Tetapi dari perlengkapan yang tersisa, samar-samar terlihat bahwa mereka adalah milisi atau tentara lokal di kehidupan mereka sebelumnya. Ada sarung pistol kosong di satu sisi pinggangnya dan parang di sisi lainnya. Beberapa dari mereka menyandang senapan berkarat di punggung. Dan dilihat dari raut wajah mereka, mereka adalah sekelompok penyintas asing. Apakah mereka melemparkanku ke gunung berapi di suatu negara? Wu Heng mengerutkan kening, merasa tak berdaya tentang titik kebangkitan yang dipilih oleh permaisuri. Kalau sudah benar-benar terlempar ke dekat hutan purba, mau kembali pun susah banget. Para zombie manusia menyerbu keluar, dan rusa kerangka langsung bereaksi. Ia menendang kaki-kakinya yang bertulang keras dan membuat seorang zombie terlempar mundur. Bola itu menghantam batang pohon dengan keras. Pada saat yang sama, kepalanya menunduk dan terangkat, dan tanduk tajamnya mengambil zombie lain dan melemparkannya. Pergi dan bantu, dan buat keputusan cepat, perintah Wu Heng dengan tenang. Serigala tengkorak di belakangnya langsung berubah menjadi kilat putih dan menerjang dengan ganas, langsung menghantam seorang zombie ke tanah. Gigi-gigi putihnya yang tajam menggigit tenggorokan dan kepalanya terayun-ayun liar. Zombie itu segera berhenti bergerak. Setelah berhadapan dengan satu target, serang target berikutnya. Tanpa henti, setelah membunuh 2 binatang itu dengan efisien, kelima zombie itu dengan cepat jatuh ke tanah. Bawa semua ransel mereka ke sini, perintah Wu Heng. Serigala kerangka itu dengan patuh mengambil ransel-ransel perjalanan yang berserakan. Wu Heng memeriksanya satu persatu dan menemukan beberapa perlengkapan praktis, termasuk senter, majalah cadangan, biskuit terkompresi, air minum kemasan, dan beberapa potong pakaian yang hampir tidak utuh. Kamu jelas tidak bisa memakai apapun yang dikenakan zombie. Dengan kondisi fisikmu saat ini, kemungkinan besar kamu terinfeksi. Ranselnya terlihat jauh lebih bersih. Saya memilih sesuatu yang bisa saya kenakan. Dan dengan sedikit usaha saya mengenakan mantel yang tidak pas, sepatu bot yang sangat usang, dan sepasang sarung tangan tanpa jari, akhirnya merasa tidak terlalu telanjang. Yang paling penting adalah dapat mencegah nyamuk dan virus zombie di sini. Dia terus berjalan maju, menjarah semua barang berguna dari mayat-mayat, lalu merapal bone surfing teknik lagi, dan 5 sosok humanoid baru berdiri dari tanah. Ukuran tim diperluas lagi. Wu Heng menghabiskan beberapa waktu hanya untuk mengajarkan kerangka baru ini cara memegang senjata dan menembak, yang meningkatkan efektivitas tempur mereka. Langit berangsur-angsur menjadi gelap. Wu Heng gagal keluar dari hutan sebelum gelap, tetapi untungnya menemukan sebuah perkemahan tenda kecil yang terbengkalai, yang mungkin dibangun oleh sekelompok zombie yang dibunuhnya pada siang hari. Setelah memakan beberapa biskuit padat, ia dengan hati-hati mengatur kerangka-kerangka untuk berjaga di sekitar perkemahan. 5 kerangka berbentuk manusia membentuk lingkaran dengan senjata, sementara serigala kerangka dan rusa kerangka, 2 kerangka tingkat tinggi, berjaga di depan tenda. Jika ada bahaya nyata, Anda juga dapat menunggangi rusa atau serigala untuk melarikan diri dengan cepat. Dia merangkak ke dalam tenda yang relatif utuh untuk beristirahat. Sebenarnya, saya tidak terlalu mengantuk. Tetapi malam hari masih terlalu berbahaya untuk tingkat kantuk saat ini. Pilihan teraman adalah tetap di tempat saya berada dan menunggu hingga fajar sebelum keluar. Bersandar pada kain tenda yang dingin, pikiranku kembali berputar. Kekuatan yang diperlihatkan oleh para dewa tahta suci telah sepenuhnya melampaui jangkauan pemahaman seorang pahlawan. Itu adalah kesenjangan yang hakiki dan dimensional. Sekalipun atribut seseorang sangat tinggi, akan sulit untuk bersaing langsung dengan kekuatan di level aturan. Untungnya, Ratu mengatur agar aku dibangkitkan di dunia zombie. Wu Heng merasa sedikit lega. Setidaknya akan lebih sulit bagi pihak lain untuk menemukan dunia ini. Saat memikirkan permaisuri,
dia tidak dapat menahan rasa khawatirnya terhadap keselamatan keempat hantu itu. Menghadapi para dewa, mereka masih bisa berjuang beberapa kali, tetapi mereka bahkan tidak mampu mendekat dalam jangkauan cahaya suci murni itu. Mereka semua hantu level 20. Asal mereka tidak tertangkap di tempat, mereka pasti bisa kabur, bisik Wu Heng pada dirinya sendiri. Mencoba menghibur diri, semuanya akan baik-baik saja. Meskipun mereka berada di dunia yang berbeda dan tidak dapat lagi merasakan hubungan satu sama lain, dasar kontraknya masih ada. Hantu level 20 berada di dunia yang berbeda dari dirinya. Jadi hantu itu pasti akan terpengaruh, tetapi tidak akan hilang secara langsung. Saya akan kembali lagi nanti dan mengambilnya. Dan Wen Manxia, Brittany, Slater, dan Yuli. Hati Wu Heng mencelos. Dia akhirnya memberitahu mereka untuk menaiki kereta hantu untuk bertemu di Pulau Harta Karun. Tetapi dia tidak menyangka bahwa begitu perintah diberikan, para dewa akan datang untuk membunuh mereka. Sekarang aku hilang. Para dewa tidak dapat menemukanku. Dan ada kemungkinan besar mereka akan melampiaskan amarahnya kepadaku dan bahkan melarang semua orang yang terlibat dalam Treasure Island. Jangan impulsif. Wu Heng hanya bisa berdoa agar mereka tetap tenang. Dan yang terpenting, bersembunyi. Mereka adalah profesional biasa dengan level yang sangat rendah. Selama mereka tidak muncul, para dewa tidak akan memperhatikan mereka. Tutup mata Anda dan berkonsentrasilah. Lalu mulailah merencanakan masa depan. Aku harus kembali. Setidaknya untuk memastikan keselamatan Wen Manxia dan yang lainnya. Tapi ini jelas bukan saatnya kita tak berdaya seperti sekarang. Kita harus punya cukup kekuatan sebelum kembali menyelesaikan urusan ini. Untungnya, panel sistem masih ada. Di dunia zombie ini, aku bisa meningkatkan diri dengan cepat. Aku hanya berharap reputasi dan kepercayaanku yang dulu tak berguna tidak akan dihitung ulang. Malam menyelimuti hutan sepenuhnya. Wu Heng menghabiskan malam pertamanya setelah kelahiran kembali dalam keadaan setengah tertidur, kelelahan dan khawatir. Keesokan harinya, kami mengemas semua perlengkapan yang bisa kami gunakan dan memulai perjalanan lagi. Dua kerangka berbentuk manusia yang memegang senjata berjalan di depan untuk menjelajahi jalan. Wu Heng duduk di belakang kerangka rusa dan mengikuti di belakang, dengan paket besar dan kecil tergantung di kedua sisi. Akhirnya, pada siang hari, kami keluar dari hutan. Sebuah jalan liar yang relatif datar dan terbuka muncul di depan mataku. Akan tetapi, sebelum mereka sempat mengatur napas, mengaum gelombang, tiba-tiba, terdengar suara gemuruh keras dari balik reruntuhan kendaraan terbengkalai di depan. Lebih dari selusin zombie berpakaian seperti milisi Afrika dan memegang berbagai senjata usang menemukan mereka dan bergegas sambil meraung. Jangan tembak, ayo selesaikan dalam pertarungan jarak dekat, kata Wu Heng. Suara tembakan mungkin menarik lebih banyak zombie. Para kerangka itu langsung meletakkan senapan mereka, menghunus parang, kapak, dan senjata jarak dekat lainnya. Lalu tanpa rasa takut menyerang balik sekelompok rumah tangga itu. Pertarungan sengit pun dimulai, dengan tulang-tulang beradu dengan daging busuk dan suara tumpul pedang serta kapak membelah tubuh. Dengan keunggulan senjata dan serangan bagaikan tank milik Skeleton Wolf, Skeleton Squad dengan cepat membersihkan gelombang zombie ini. Wu Heng mengangkat tangannya lagi, dan cahaya teknik pengendalian tulang menyala terus-menerus. Satu persatu, prajurit tengkorak baru berdiri dari tanah dan diam-diam bergabung dengan tim. Wu Heng terus berjalan menuju lokasi kendaraan rongsokan di depan, membuka bagasi, dan memperlihatkan berbagai perlengkapan di dalamnya. Pindahkan perlengkapannya ke bawah. Lou mulai bergerak, sementara Wu Heng membuka kursi pengemudi dan mencoba mengendalikan radio mobil. Stasiun radionya masih tidak berfungsi. Wu Heng dan yang lainnya mengemasi perbekalan mereka dan melanjutkan perjalanan. Kali ini, kami tidak berjalan terlalu jauh. Lalu mereka menemukan tempat perkemahan. Wu Heng sangat gembira, berpikir bahwa dia mungkin dapat menghubungi Li Yahong dan yang lainnya lewat sini. Tampaknya lokasi gunung berapi itu tidak terlalu jauh. Bab 1092, Kerjasama. Wu Heng dan tim kerangkanya bersembunyi di balik sekelompok semak layu setinggi setengah manusia, mengamati pemukiman di depan dari jauh. Tembok yang tingginya sekitar 3 atau 4 meter, diperkuat dengan semen kasar dan kendaraan tua,
dengan penjaga yang berpatroli bolak-balik terlihat samar-samar di atas tembok. Kebanyakan penjaga ini mengenakan berbagai jenis baju zirah kulit atau campuran pakaian kain kasar, tetapi umumnya memiliki senapan modern yang disampirkan di bahu mereka. Gaya campuran ini memberi orang kesan ketidakharmonisan yang kuat, seolah-olah kota di dunia lain dan prajurit modern. Bersama-sama, Wu Heng memandang ke kejauhan. Matanya menyapu grafiti berbintik-bintik dan slogan-slogan yang patah di luar tembok kota. Beberapa kata Spanyol yang samar membantunya menentukan di mana ia berdiri. Meksiko, bisiknya pada dirinya sendiri. Dia juga punya markas di Meksiko, yang langsung diserahkannya kepada orang-orang Qi Hancai untuk dikelola. Dan dia tidak terlalu memperhatikannya setelah itu. Saya tidak menyangka Ratu akan mengatur titik kebangkitan di dekat sini. Di kejauhan, gerbang logam kota terbuka, membentuk lorong yang ramai. Para penyintas datang dan pergi. Sebagian membawa tas yang menggembung. Sebagian lagi mendorong sepeda berisi berbagai perbekalan. Arus manusia tidaklah sepi. Dan tampaknya permukiman ini berukuran tertentu. Mungkin paling tidak memenuhi standar tempat penampungan berukuran sedang. Tempat perlindungan sebesar ini kemungkinan besar anggota aliansi Fajar, pikir Wu Heng. Kalau aku bisa meminjam radio mereka, aku bisa menghubungi Qi Hancai atau Li Yahong. Pikiran itu menghiburnya. Namun tak lama kemudian, kenyataan masalah itu membuatnya mengerutkan kening lagi. Ia menoleh ke arah timnya, kerangka-kerangka yang compang camping, serigala-serigala kerangka yang seukuran banteng dewasa, dan rusa kerangka yang setinggi kuda, dengan api jiwa di rongga mata mereka berkedip-kedip samar. Sekarang saya tampak seperti anak berusia 5 atau 6 tahun, dan saya berada di level 1 lagi. Tidak peduli bagaimana menurut Anda, akan berbahaya jika masuk ke dalamnya. Belum lagi meminjam radio. Skenario yang paling mungkin adalah begitu Anda memasuki area tembak, penjaga di tembok akan mengira Anda monster dan menembak Anda hingga berkeping-keping. Risikonya terlalu besar. Wu Heng merenung sejenak dan dengan tegas mengurungkan niat untuk maju dan melakukan kontak langsung. Dia mengamati pangkalan itu di kejauhan lagi. Lalu membisikkan perintah kepada mereka, pergilah ke arah ini, tetaplah bersembunyi. Setelah berkata demikian, ia berdiri dan berganti arah bersama para kerangka, meninggalkan jalan utama. Jauh di dalam jalan dengan rumah-rumah yang tersebar, di antara tembok-tembok yang rusak dan reruntuhan, terdapat bangunan-bangunan dengan berbagai gaya, termasuk bungalow rendah, bangunan 3 lantai yang menjulang tinggi, dan kelompok-kelompok bangunan apartemen. Bangunan-bangunan ini dibangun bersamaan dengan cara yang kacau balau, satu di samping yang lain, seolah-olah tersebar secara acak di daratan oleh tangan raksasa. Mengaum gelombang, raungan para zombie menggema di jalanan yang bobrok. 5 zombie dengan panik menggedor pintu kayu yang runtuh. Di balik pintu, sebilah pisau baja sesekali tertancap dari celah. Karena posisi dan sudutnya, setiap pisau menusuk dada atau perut zombie. Setelah beberapa kali tebasan, para zombie masih menggedor-gedor pintu kayu. Klik, pintu kayu itu akhirnya tidak dapat bertahan dan pecah berkeping-keping. Para zombie menyerbu ke dalam rumah sambil memamerkan taring mereka. Di dalam ruangan, 2 pria dewasa dan seorang remaja mencengkeram senjata kasar, mundur selangkah demi selangkah dengan wajah pucat. Tepat saat zombie hendak menerkam, ledakan, sebuah bola api tiba-tiba meledak di pintu. Dan saat gelombang panas bergulung, 2 sosok tinggi dengan pelindung tubuh ketat, topeng, dan kacamata hitam di kepala mereka bergegas masuk dan menerkam para zombie. Ketiganya tertegun sejenak, lalu bereaksi dan mengumpulkan keberanian untuk ikut bertempur. Dalam sekejap, 5 zombie jatuh ke genangan darah. Ketiga korban selamat bersandar ke dinding atau tepi meja, terengah-engah. Pria tertua berbicara dalam bahasa Spanyol. Suaranya masih gemetar. Terima kasih banyak atas bantuanmu. Kami bisa memberikan semua yang kami temukan hari ini. Silakan ambil sendiri. Kedua sosok tinggi itu tidak menanggapi, melainkan berdiri diam di dekat pintu. Parang dan kapak di tangan mereka masih meneteskan darah, dan senapan tergantung di belakang punggung mereka. Dalam keheningan, suara anak kecil yang jernih namun tenang terdengar dari belakang mereka. Sama-sama. Di akhirat,
Para penyintas seharusnya saling membantu. Ketiganya mendongak dan melihat seorang anak laki-laki Asia berjalan perlahan di antara dua orang dewasa. Dia tampak muda, tetapi ekspresinya sangat tenang. Siapakah kamu? Pria terkemuka itu mengerutkan kening, waspada dan bingung. Kombinasi di depanku terlalu aneh. Orang dewasa yang bersenjata lengkap tidak berkata apa-apa, dan seorang anak malah berbicara mewakili mereka. Ini agak aneh. Akulah yang memegang keputusan akhir dalam tim kita. Wu Heng mengangkat tangannya dengan santai, dan sebuah bola api menyala di telapak tangannya, lalu padam dalam sekejap. Pupil mata ketiga orang itu mengecil. Cenayang, dia telah membangkitkan kekuatan istimewanya di usia yang begitu muda. Tak heran jika dia disebut-sebut sebagai pemegang keputusan akhir. Nada bicara pria itu melunak. Masih penuh hormat. Terima kasih telah menyelamatkan hidupku. Inilah yang kami temukan hari ini. Dia membuka tasnya, memperlihatkan betapa banyaknya barang yang berserakan di dalamnya. Wu Heng memeriksanya dan mendapati sejumlah komponen elektronik, asbak, sepatu Cats tua, dan banyak barang lain yang tidak terpakai. Wu Heng hanya mengangkat bahu dan berkata, "Aku akan menukarkan kalian dengan biskuit terkompresi dan peluru di dalamnya." Dia mengeluarkan 2 bungkus biskuit terkompresi dari tasnya dan melemparkannya. Mereka bertiga mengambil kue itu. Mata mereka berbinar-binar dengan kegembiraan yang tak dapat disembunyikan. Lalu mereka bertiga mulai makan dengan lahap. Setelah mereka selesai makan, Wu Heng berbicara. "Siapa namamu?" "Miguel Carlos Mendoza. Panggil saja saya Miguel." Pria itu menyeka mulutnya dan menunjuk kedua orang di belakangnya. "Ini teman saya, Juan Angel Rodriguez, dan putra saya, Diego." Setelah berkata demikian, dia bertanya dengan sopan, "Siapa namamu?" "Kapten Li Gang." Wu Heng melanjutkan, "Kamu tidak punya tempat berlindung yang tetap." "Ya, kami tinggal di penampungan Popocatépetl. Kami membentuk tim pemulung untuk mencari barang-barang berguna yang bisa ditukar dengan makanan," jawab Miguel. Wu Heng mengangguk. "Saya datang ke sini dengan beberapa tim dan awalnya berencana untuk bergabung dengan tim lain. Tetapi saya tidak menyangka akan menemui bahaya di sini. Jadi saya mengubah target saya. Datang untuk menyelamatkan. Bolehkah aku masuk ke tempat penampunganmu? Aku punya beberapa perlengkapan dan ingin menukarnya." Mereka bertiga saling berpandangan. Dan Miguel ragu sejenak lalu berkata, "Dari mana asalmu?" "Kami punya aturan ketat di sana, terutama untuk orang sepertimu, dan kau membawa senjata. Sebuah benteng kecil di timur diserbu oleh zombie, dan kami melarikan diri ke sini." Wu Heng tetap tenang. "Kami hanya ingin bertukar beberapa kebutuhan." Putra Miguel tak kuasa menahan diri untuk menyela. "Senjata-senjatamu itu pasti akan dirampas. Kau tak bisa mengambilnya kembali begitu kau masuk." Miguel mengangguk. "Para administrator tidak mengizinkan orang biasa membawa senjata. Jika kalian menemukan senjata dan amunisi, kalian bisa menukarnya dengan perbekalan. Tetapi kalian tidak boleh membawa senjata. Ini adalah akhir dunia, dan para penyintas tidak diperbolehkan memiliki senjata." Wu Heng lalu bertanya, "Dari mana makanan untuk pangkalan itu berasal?" "Secara resmi, mereka mengatakan itu stok dari gudang lama, tapi saya dengar itu sebenarnya ditukar dari kantor cabang Istana Yama." "Lalu kenapa kau tidak pergi ke dasar Istana Yama?" Miguel tersenyum getir. "Ada berapa banyak zombie di sepanjang jalan. Kita sudah mengambil risiko hanya untuk mencari di sekitar sini. Kita tidak mungkin pergi sejauh itu." Wu Heng merenung sejenak dan berkata, "Aku tidak ingin beralih ke hal lain. Aku hanya ingin mencari stasiun radio atau telepon satelit yang bisa menghubungi dunia luar. Aku kehilangan teman-temanku dan aku ingin mendapatkan informasi." Miguel menggelengkan kepalanya. "Hanya para administrator yang punya radio dan telepon. Kami hanya punya stasiun radio publik, dan kami semua mendengarkan radio bersama-sama." Wu Heng menyipitkan matanya. Tempat perlindungan ini seperti penjara tertutup, dan mereka masih memblokir informasi saat ini. Dia mengajukan beberapa pertanyaan secara tidak langsung dan secara bertahap mengetahui rincian pangkalan tersebut. Tempat ini dikuasai oleh pengedar narkoba dan geng pada tahun-tahun awal, dan setelah kiamat, tempat ini menjadi kekuatan tersendiri. Para penyintas di dalamnya menjalani kehidupan yang tertekan,
Tetapi setidaknya mereka masih hidup. Setelah mengobrol sebentar, Miguel dan dua orang lainnya bersiap untuk bangun dan pergi. Wu Heng akhirnya bertanya, bagaimana biasanya Anda menangani keluarga yang ditinggalkan yang Anda bunuh? Cari tahu di mana mayat-mayat ditumpuk sehingga Anda dapat mengisi kembali pasukan kerangka Anda sendiri. Semuanya terbakar. Titik apinya ada di sana. Miguel menunjuk ke arah gunung berapi di kejauhan. Hati Wu Heng mencelos. Dan ia harus mengubah strateginya. Kau benar. Kita mungkin tidak bisa keluar begitu masuk. Tapi aku butuh beberapa perbekalan. Bisakah kau bantu aku menukarnya? Aku bisa menaikkan harganya. Miguel mengangkat alisnya. Apa yang kamu inginkan? Pertama, radio. Bahkan yang dimodifikasi pun tak masalah. Seharusnya ada yang bisa membuatnya secara pribadi. Juga, busur silang, kapak, tombak, baterai, dan baju zirah yang bisa kupakai. Apa yang kamu inginkan sebagai gantinya? Biskuit padat dan rokok. Miguel merenung. Sebagai imbalan atas apa yang kau minta, aku khawatir itu tidak akan cukup. Wu Heng mengeluarkan tas kecil transparan dari ranselnya, dan inti mayat bisa terlihat di dalamnya. Inti mayat level 1. Apakah itu cukup? Mereka bertiga menahan napas. Inti mayat dari zombie yang bermutasi. Anak ini sungguh tidak sederhana. Cukup. Miguel menarik napas dalam-dalam. Wu Heng mengangguk. Besok jam yang sama. Masih di sini. Bawa barangmu. Aku akan bayar. Melihat pihak lain ragu-ragu, Wu Heng menambahkan dengan tenang. Jika kau berdagang denganku, kau tidak perlu mengambil risiko pergi ke daerah berbahaya. Kau bisa mendapatkan apa yang kau inginkan hanya dengan menjalankan tugas. Jika kau tidak mau, aku juga bisa mencari tim pemulung lain. Ketiganya menatapnya. Setelah mengobrol sekian lama, saya mendapati bahwa selain tampak seperti anak kecil, pembicaraan dan pemikirannya pun lebih tenang dan penuh pertimbangan dibanding kebanyakan orang dewasa. Mata Miguel menyipit. Saya setuju dengan pernyataan pihak lain. Ini adalah bisnis yang pasti menghasilkan uang. Baiklah, aku janji. Wu Heng tersenyum tipis dan mengulurkan tangannya. Senang bekerja dengan Anda. Miguel meremasnya kuat-kuat. Sebelum pergi, Wu Heng memanggil mereka kembali. Ngomong-ngomong, apakah kalian punya peta daerah itu? Ya, Miguel memberi isyarat kepada putranya, yang mengeluarkan peta gambar tangan dari tasnya. Ini hadiah untukmu. Gambarnya masih kasar, tapi menunjukkan beberapa area aman dan berbahaya. Jangan pergi ke tempat yang ditandai palang merah. Wu Heng membuka peta itu. Meskipun sederhana, peta itu sudah cukup untuk menentukan arah. Bahaya apa saja yang ada di tempat-tempat ini. Para zombie belum sepenuhnya dibasmi. Jumlah mereka masih banyak. Ada juga beberapa tempat ini. Konon ada zombie yang cacat. Miguel menunjuk beberapa titik yang ditandai. Wu Heng memperhatikan tanda khusus di sisi utara yang awalnya berwarna hitam lalu merah. Bagaimana dengan di sini? Itu supermarket besar. Tentara tidak menghancurkannya. Katanya di sana bukan cuma zombie, tapi juga hantu. Jangan dekat-dekat. Hantu. Wu Heng mengangguk. Aku mengerti. Sampai jumpa besok. Kamu harus datang. Yakinlah. Ketiganya menundukkan badan dan segera menghilang di ujung jalan. Wu Heng berdiri di dekat pintu. Matanya sekali lagi tertuju pada tanda aneh di peta. Hantu. Saya sungguh membutuhkannya. Setelah ketiganya pergi, Wu Heng memindahkan kursi dan duduk di ruangan itu. Saya mulai mengingat kembali informasi intelijen yang baru saja saya terima. Tempat perlindungan ini, yang dikendalikan oleh mafia, memiliki manajemen internal yang ketat dan sangat waspada terhadap orang luar. Dengan kekuatan dan kondisi saya saat ini, keinginan untuk melakukan transaksi itu ibarat berjalan menuju sebuah perangkap. Lupakan tentang meminjam radio mereka untuk menghubungi Li Yahong. Meskipun aku bekerja sama dengan ketiga penyintas itu, aku tidak sepenuhnya percaya pada mereka. Bagi orang-orang yang tinggal di lingkungan yang dikuasai oleh geng dan pengedar narkoba, reputasi sama sekali tidak berharga. Bahkan jika Anda baru saja menyelamatkan mereka. Hanya ada dua kemungkinan hasil bagi orang-orang ini ketika mereka kembali. Yang pertama adalah mereka saling bertukar perlengkapan untuk diri mereka sendiri sesuai perjanjian. Dan yang kedua adalah mereka menjual intelijen mereka. Saya lebih suka yang kedua. Agak sulit untuk memasuki kota.
Tetapi bagaimana jika pemimpin musuh meninggalkan kota? Anda memiliki kesempatan besar. Hop, jangan kecewakan aku. Matanya sekali lagi tertuju pada supermarket besar di sebelah utara peta. Tidak hanya ada persediaan yang melimpah di sana, dan mungkin beberapa peralatan komunikasi, tetapi ada juga hantu. Namun hantu tidak dapat diajak berkomunikasi. Dan dengan kekuatannya saat ini yang hanya level 1, pergi ke sana secara gegabah sama saja dengan mencari kematian. Soal hantu, nggak ada cara untuk berkomunikasi. Sekarang aku level 1, dan bakal mudah ketahuan kalau aku ke sana. Anda masih perlu meningkatkan level Anda terlebih dahulu. Teknik pengendalian tulang dilepaskan, dan semua zombie di tanah berubah menjadi kerangka dan berdiri. Ayo pergi. Wu Heng memberi perintah, lalu membawa Lou untuk mencari rumah-rumah di dekatnya. Mencari sesuatu yang berguna, batang besi berkarat, pipa baja pecah, dan bahkan beberapa pagar logam terbuang dikumpulkan. Dibuat menjadi tombak besi berisi nasihat dan dibagikan kepada para pelayan. Setelah semuanya siap, ia membawa semua kerangkanya dan menuju ke tepi area yang belum dibersihkan, melewati beberapa jalan yang bobrok. Pemandangan di depannya perlahan-lahan menjadi lebih luas dan lebih indah. Melalui celah-celah rumah yang berantakan, Anda dapat melihat sosok-sosok padat berkeliaran di jalan utama di kejauhan. Pemindaian kasar mengungkapkan sedikitnya ratusan zombie. Ia berjalan maju mundur sambil mengeluarkan suara gemuruh rendah yang tidak berarti. Wu Heng dengan tenang mengamati lingkungan sekitar dan dengan cepat memilih gang sempit sebagai titik penyergapan. Pintu masuknya sempit dan bagian dalamnya relatif luas, cocok untuk pertahanan oleh sejumlah kecil orang. Ia menarik napas dalam-dalam dan memerintahkan para kerangka untuk membentuk formasi pertahanan. Kerangka yang memegang pipa besi runcing setengah berjongkok di depan, sementara barisan kedua terdiri dari kerangka yang memegang parang dan kapak. Setelah formasinya tersusun, dia menepuk-nepuk tulang rusuk serigala kerangka itu dan berkata, "Pergi, pancing beberapa dari mereka ke sini." Api hantu di rongga mata serigala tengkorak itu berkedip sedikit, dan kerangka gucang langsung meledak. Dengan kecepatan yang mencengangkan, dan menyambar keluar seperti kilat putih. Namun sesaat kemudian, ia berlari kembali, diikuti oleh puluhan zombie dengan taring dan cakar yang terbuka. Mereka berdesakan di lorong sempit itu, saling dorong dan bergesekan, sambil meraung-raung. Dan anggota tubuh mereka yang busuk bergesekan dengan dinding, menimbulkan suara gemeretak gigi. Para zombie itu semakin mendekat, 5 meter, 4 meter, dan bau busuk yang menyengat menusuk wajahku. Sekaranglah waktunya, mata Wu Heng berbinar, lalu dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke tanah di depannya. Teknik gemuk, noda minyak hitam yang licin tiba-tiba muncul entah dari mana, menutupi tanah di pintu masuk gang. Para zombie di depan terkejut, terinjak, dan seketika kehilangan keseimbangan. Jatuh berjatuhan ke tanah satu demi satu seperti pin bowling. Para zombie di belakang tak mampu berhenti tepat waktu dan dijegal oleh rekan-rekan mereka di depan. Mereka tiba-tiba menjadi berantakan, meronta dan tergelincir di dalam minyak, dan tak bisa bangun untuk sementara waktu. Serang, perintah Wu Heng dingin. Para prajurit kerangka di barisan depan menusukkan tombak dingin mereka secara tepat dan mekanis ke kepala para zombie berulang kali. Zombie itu ingin bangun, tetapi jatuh lagi dengan cepat. Dapatkan pengalaman plus 5, dapatkan pengalaman plus 5, dapatkan pengalaman plus 5. Suara perintah itu berbunyi silih berganti. Aku tidak tahu berapa banyak yang telah kubunuh, namun rasa kekuatan muncul dari tubuhku. Level Anda meningkat ke level 2. Kecerdasan plus 1, konstitusi plus 1. Rasa kuat memenuhi tubuh, mengusir rasa lelah beberapa hari terakhir. Otak menjadi lebih jernih dan persepsi energi di sekitarnya menjadi lebih tajam. Wu Heng menghela napas perlahan, merasakan perubahan pada tubuhnya. Dia cepat-cepat melirik panel nilai pengalaman dan menutupnya dengan cepat. Di pintu masuk, lebih banyak zombie tertarik oleh suara perkelahian dan menyerbu masuk lagi. Pada saat yang sama, zombie muncul di atap dan ingin melompat turun dari atas. Wu Heng mengangkat tangannya dan asam memercik keluar, membasahi wajah zombie, dan kakinya kosong dan dia jatuh ke tanah. Tingkatkan serangan. Lebih cepat, perintah Wu Heng dengan suara dingin.
Bab 1093. Dapatkan radio. Atas perintah Wu Heng, para kerangka itu menebas dan menyerang dengan lebih ganas. Pedang dan kapak membelah daging busuk, tombak tulang menusuk badan, dan suara hancur dan menderu bercampur jadi satu. Akan tetapi, semakin sengit pertempuran itu, semakin banyak pula zombie yang berkumpul. Berhamburan keluar dari lorong-lorong dan reruntuhan ke segala arah, berkumpul menjadi massa hitam. Di atas kepala mereka, kawanan besar zombie menyerbu seperti pangsit, meraung dan melompat, menghantam keras formasi tim kerangka. Bagian belakang tim langsung kacau balau. Beberapa kerangka terjatuh dan mulai bergulat satu sama lain. Wajah Wu Heng tampak serius. Mundur ke rumah di belakang. Tim kerangka mulai bertarung dan mundur, mempertahankan formasi dasar, dan mundur selangkah demi selangkah ke sebuah bungalow rendah di belakang mereka. Setelah semua kerangka menyerbu masuk, kerangka tombak segera memblokir pintu dan jendela, menggunakan celah sempit untuk secara mekanis dan tepat menembus setiap zombie yang mencoba masuk. Mayat-mayat berjatuhan di luar pintu satu demi satu dan segera menumpuk, membentuk penghalang alami. Wu Heng mengintip melalui celah itu. Di luar masih ada gerombolan zombie yang padat, memenuhi setiap jengkal pandangannya. Saya khawatir pertarungan malam ini akan berlangsung sengit. Pada saat yang sama, di daerah pusat pangkalan di bawah gunung berapi, di sebuah apartemen yang didekorasi mewah, musik merdu mengalir perlahan. Seorang pria berkulit gelap dan tegap mengenakan jubah bermotif macan tutul, tengah duduk dengan lesu di sofa kulit yang empuk. Di kedua sisinya ada seorang wanita menawan, berbisik lembut dan terkikik di telinganya. Ledakan, ledakan, terdengar ketukan di pintu. Seorang bawahan masuk dengan hormat dan berbisik. Kepala suku, ada orang yang dikirim dari pasar. Katanya dia punya informasi tentang seseorang dengan kemampuan khusus untuk Anda. Sang pemimpin membuka matanya dengan malas, menunjukkan sedikit ketertarikan. Dia membangkitkan kemampuannya sendiri. Dari apa yang dia katakan, dia bertemu dengan tim negara adik kuasa asing saat mengais-ngais di luar. Alien dengan kekuatan super, pemimpin itu mencondongkan tubuhnya ke depan sedikit, dan mendorong wanita di sebelahnya. Ini lebih mengejutkan daripada munculnya mutan di markas mereka sendiri. Bahwa dia masuk, pria itu melambaikan tangan ke arah pintu, dan dua tentara bersenjata masuk, mengawal seorang pria. Begitu memasuki ruangan, pria itu langsung berlutut dengan suara plok, dahinya menempel di karpet, dan suaranya dipenuhi rayuan dan ketakutan. Miguel, aku bertemu dengan pemimpin agung. Semoga engkau selalu sehat dan sejahtera. Sang kepala suku memandanginya dari atas ke bawah seakan-akan dia sedang melihat seonggok sampah yang tak berarti. Ada banyak orang seperti ini di pangkalan. Mereka tidak memenuhi syarat untuk bergabung dengan tentara dan hanya layak untuk memungut sampah di luar. Katakan apa yang kau tahu. Bagus sekali. Kau tak perlu lagi jadi pemulung. Sang pemimpin mengambil cerutu yang diberikan wanita di sebelahnya, menyalakannya dengan api di tangannya, lalu menghisapnya perlahan. Miguel dengan cepat menceritakan pertemuannya dengan Wu Heng dan yang lainnya. Tentu saja, versinya telah sedikit diubah. Dia tidak menyebutkan bahwa pihak lain telah menyelamatkan hidupnya, tetapi hanya mengatakan bahwa pihak lain tersebut berinisiatif untuk berbicara dengannya dan mencoba menggunakan perbekalan untuk ditukar dengan sejumlah perbekalan di pangkalan. Petik 2. Saya setuju secara lisan, tapi hati saya selalu gelisah. Takut dia punya konspirasi melawan markas Anda, Ketua. Saya akan melapor kepada Anda segera setelah saya kembali, kata Miguel dengan bangga. Pemimpin itu mengangguk setuju. Kekuatan supranatural apa yang dimilikinya? Bola api. Dia bisa memanggil bola api dari udara. Tapi pemimpinnya, anehnya, pemimpin mereka terlihat seperti anak kecil berwajah Asia. Anak-anak, hal-hal aneh memang terjadi di akhir zaman. Pemimpin itu tidak terlalu terkejut dan terus bertanya, ada berapa orang di antara mereka? Bagaimana dengan perlengkapan mereka? Selain anak itu, ada dua orang dewasa yang mengenakan pakaian pelindung. Keduanya membawa senapan, dan mereka tampak tangguh. Mereka meminta kita untuk berdagang di tempat lama besok. Dari kedengarannya, mereka punya banyak biskuit padat dan inti mayat. Nada bicara Miguel semakin mendesak, menekankan nilai pihak lain.
Pemimpin itu memejamkan mata dan berpikir sejenak, lalu membuka mata dan perlahan-lahan mengembuskan asap ke arah wajah Miguel. Alih-alih menghindar, Miguel malah menarik napas dalam-dalam dengan rakus, dengan ekspresi mabuk di wajahnya. Besok, kau yang memimpin jalan, dan aku akan mengatur seseorang untuk mengikutimu. Mulut pemimpin itu melengkung dengan senyum nakal. Jika apa yang kau katakan itu benar, kau akan mengikuti pasukan mulai sekarang, dan kau tidak perlu keluar dan menderita lagi. Wajah Miguel langsung dipenuhi kegembiraan, dan ia bersujud beberapa kali. Ya, ya, ya. Terima kasih, Ketua. Terima kasih, Ketua. Kembalilah dan bersiaplah. Sang pemimpin melambaikan tangannya seolah mengusir lalat, lalu memeluk kedua wanita itu dan berjalan masuk ke ruang dalam sambil tertawa lebar. Di sebuah rumah yang redup, level meningkat ke level 3. Kekuatan +1. Semangat. +1. Perintah sistem berbunyi. Mata Wu Heng sedikit menyipit, dan ia merasakan kekuatan baru mengalir deras di tubuhnya. Kelelahan beberapa hari terakhir telah sirna, dan kekuatan mentalnya menjadi lebih kuat dan tajam. Tingkat 3. Wu Heng bergumam pada dirinya sendiri. Hidup kembali. Kecepatan peningkatan tampaknya jauh lebih cepat. Mencapai level 3 berarti ia dapat mencoba menggunakan beberapa keterampilan yang menghabiskan lebih banyak energi. Misalnya, awan kabut dari sekolah sihir, pelestarian mayat, sinar pelemahan, dan penopang hidup dari sekolah necromancer, atau medan perang orang mati. Featherfall dari sistem transmutasi. Model dari banyak mantra telah muncul di pikiranku dan dapat digunakan kapan saja. Sekarang setelah saya lihat-lihat, keterampilan yang telah saya pelajari sungguh sangat beragam, dan hanya ada sedikit keterampilan menyerang. Tetapi tidak ada yang dapat saya lakukan, karena saat itu saya masih berada di kota Blackstone. Saya sangat ingin mendapatkan buku keterampilan, dan karena ada panel yang dapat membuka keterampilan hanya dengan sekali melihat, saya langsung mempelajari semua buku keterampilan yang saya dapatkan. Memalingkan kepalanya untuk melihat keluar jendela. Setelah pertarungan panjang, akhirnya hanya ada beberapa zombie yang tersisa menyerang di luar. Mungkin masih ada sekitar selusin zombie yang tersandung di atas tumpukan mayat rekan-rekan mereka, meraung sia-sia saat mereka menyerbu menuju rumah. Bunuh dan bersihkan mereka, perintah Wu Heng. Para kerangka yang menghalangi pintu langsung menyerbu keluar, menjatuhkan para zombie, mengayunkan senjata mereka ke arah mereka, dan menghabisi para zombie dalam sekejap mata. Wu Heng berjalan keluar rumah dan menatap lautan mayat dan darah yang mengerikan di depannya dengan cemberut. Jika aku menggunakan teknik pengendalian tulang pada mereka masing-masing, aku khawatir aku tidak akan bisa menyelesaikan transformasi sampai fajar. Pusatkan pikiranmu, kerahkan kekuatan sihir yang baru saja dipulihkan dalam tubuhmu, dan lepaskan Battlefield of the Dead. Lingkaran cahaya putih keabu-abuan tiba-tiba menyebar darinya, menyapu mayat-mayat di tanah. Daging dan darah mayat yang tersentuh halo itu langsung meleleh dan berubah menjadi kerangka putih yang merangkak keluar dari tumpukan mayat. Wu Heng juga merasakan bahwa kekuatan sihir di tubuhnya terkuras habis dalam sekejap, dan perasaan lelah pun menyelimuti dirinya. Setelah sedikit pulih, ia berbalik dan menunggangi punggung rusa kerangka itu tanpa henti. Memimpin pasukan kerangka yang telah tumbuh beberapa kali lebih besar, dia diam-diam mundur ke dalam kegelapan yang lebih pekat, meninggalkan area tersebut, dan menuju ke tempat yang lebih aman untuk bermalam. Malam itu segelap tinta, dan cahaya bulan pucat bersinar melalui celah-celah awan, menerangi ruang terbuka di tengah reruntuhan. Wu Heng berdiri di bawah bayang-bayang bangunan yang setengah runtuh. Di depannya berdiri pasukan kerangka yang baru saja bertransformasi. Padat dan sunyi, setidaknya berjumlah 4 atau 500 orang. Kerangka putih itu bersinar dengan kilau dingin dan keras di bawah sinar bulan. Siapkan pertahanan dengan gedung ini sebagai pusatnya. Wu Heng memberi perintah dengan suara rendah. Tabrakan gelombang, suara halus tulang yang bergesekan satu sama lain langsung memecah keheningan. Rangka-rangkanya menyebar secara efisien, mengelilingi bangunan lapis demi lapis. Para prajurit tombak berada di luar, dan para prajurit pedang serta prajurit kapak berada di dalam, membentuk serangkaian dinding tulang kokoh yang sepenuhnya mengisolasi bagian dalam dan luar.
Serigala kerangka berjalan memasuki satu-satunya pintu masuk gedung itu. Tubuhnya yang tinggi menunduk, dan matanya yang bagaikan api hantu. Mengamati bagian luar dengan waspada. Setelah memastikan tidak ada masalah dengan pertahanan, Wu Heng menemukan sudut yang relatif bersih di ruang dalam dan duduk bersila. Tutup mata Anda. Jernihkan pikiran Anda. Tenggelamkan kesadaran Anda ke dalam tubuh Anda. Dan mulailah berlatih teknik sutra penciptaan. Lagi pula, dia sudah pernah berlatih sebelumnya. Dan dia sudah familiar dengan cara kerja teknik itu. Tak lama kemudian, jejak samar kekuatan roh bumi mulai tertarik. Perlahan merembes keluar dari bumi di sekitarnya dan berkumpul menuju tubuhnya. Ia menyatu dengan meridian, menutrisi tubuh dan jiwa yang baru ditingkatkan. Namun, kekuatan roh bumi di sini masih lemah. Tidak secepat yang diserap di Pulau Harta Karun. Dan bahkan tidak seefektif di hutan kemarin. Tetapi tidak ada cara lain selain terus berlatih. Jika Lilith ada di sini, dia mungkin memiliki alat peraga dan bahan yang dapat mengubah efeknya. Memikirkan hal ini, saya teringat pada orang-orang yang saya kirim ke penjara. Saya harap mereka tetap di tempat dan tidak berlarian kemana-mana. Bagaimanapun, ini adalah dunia lain. Dan vampir, peri, dan manusia kelinci semuanya adalah spesies asing di sini. Memusatkan pikirannya, dia sekali lagi mengabdikan seluruh kesadarannya untuk berkultivasi, membimbing kekuatan roh bumi tipis. Penjara kota Xinfu, dengan temboknya yang menjulang tinggi. Di Meksiko masih malam, tapi di sini masih siang. Di dinding, Lilith, Sanara, Minnie dan yang lainnya melihat keluar dengan ekspresi serius. Penjara itu dikelilingi oleh pasukan besar. Tidak hanya prajurit kerangka yang berdiri rapat dan diam, tetapi juga deretan kendaraan logam yang bersinar dingin berbaris di belakang mereka. Ada banyak jenis kendaraan lapis baja, pengangkut pasukan, dan bahkan artileri gerak sendiri dengan moncong sedikit terangkat, dan formasinya hikmat dan mengesankan. Meskipun mereka telah melihat kekuatan kendaraan lapis baja di Treasure Island, mereka tidak pernah membayangkan bahwa ada begitu banyak jenis keajaiban logam ini, dan tampaknya masing-masing memiliki kegunaan yang berbeda. Dengarkan, semuanya di dalam. Tiba-tiba, sebuah pengeras suara besar terdengar. Tinggalkan Kam dan segera menyerah. Kalau tidak, kami akan mengambil tindakan paksa. Di dinding, semua orang saling memandang. Mata mereka dipenuhi kebingungan. Tidak bisa mengerti, Minnie segera berkata. Kepala Lilith, mereka menuntut kita keluar dan menyerah. Karena dia telah lama mengenal Wu Heng, dia telah mempelajari beberapa tulisan dan bahasa dunia ini. Lilith menyipitkan matanya sedikit. Pengamatan selama beberapa hari terakhir juga memungkinkan mereka menebak sebagian lingkungan di bawah kaki mereka. Akan tetapi, Wu Heng yang seharusnya ikut, tidak pernah muncul. Lilith berkata dengan tenang, katakan pada mereka bahwa kami teman Wu Heng, tinggal di sini untuk sementara, dan kami tidak punya niat jahat. Tolong jangan terlalu gugup. Minnie mengambil megafon yang ditemukannya di penjara, menarik napas dalam-dalam, dan berteriak di luar tembok. Kami adalah teman Tuan, sebutkan nama Wu Heng. Sanara mengingatkan dengan suara rendah. Minnie segera mengoreksi dirinya sendiri. Berteriak lagi dalam bahasa Mandarin yang agak kaku namun jelas, kami teman-teman Wu Heng. Kami bukan ancaman bagimu, tolong jangan lakukan ini. Tentara di luar tembok terdiam sejenak. Setelah beberapa saat, pengeras suara kembali berbunyi. Nadanya masih waspada, tetapi kurang menunjukkan serangan langsung. Kenalilah dirimu. Siapakah kalian? Minnie menatap Lilith. Lilith merenung sejenak dan berkata, tidak ada gunanya berteriak seperti ini. Biar mereka kirim perwakilan ke gerbang kota agar kita bisa membicarakannya langsung. Tidak takut pada makhluk baja dan pasukan kerangka itu. Tak seorang pun dapat membunuh sang pahlawan. Tapi kerangka dan mesin aneh di luar sana jelas milik Wu Heng. Bukankah ini pertarungan sampai mati? Minnie mengangguk, mengangkat megafon lagi, dan lantang menyampaikan maksud Lilith. Setelah hening sejenak, pihak lainnya setuju. Salah satu dari mereka berjalan cepat dan menuju ke ruang terbuka di antara kedua sisi. Gerbang penjara perlahan terbuka sedikit. Lilith membawa Minnie dan berjalan ke ruang terbuka di tengah.
Mata petugas yang lain terbelalak kaget saat menatap gadis itu. Sepertinya telinga kelinci itu bukan hiasan kepala, melainkan telinga asli. Seseorang dengan kekuatan super. Apakah kalian teman-teman pemimpinnya? Bagaimana kalian membuktikannya? Tanya petugas lainnya. Minnie menerjemahkan untuk Lilith, yang berkata, apakah kamu punya foto di ponselmu? Tunjukkan padanya. Oh, kata Minnie, mengeluarkan ponselnya dan mulai melihat-lihat beberapa foto. Ia menemukan satu foto yang bisa ditunjukkan kepada orang luar dan berkata kepada pihak lain, lihat, kami kenal Wu Heng. Dia meminta kami untuk menunggunya di sini. Orang lain melihat foto di telepon dan melihat bahwa mereka berdua sangat mesra. Petugas itu mengangguk, menyentuh earphone dengan jari-jarinya, lalu berkata, orang-orang ini seharusnya cenayang. Mereka punya foto dengan pemimpinnya, jadi mereka seharusnya bukan musuh. Setelah selesai berbicara, ia menatap orang-orang di depannya dan berkata, kami dari militer di sini. Jika ada yang kalian butuhkan nanti, silakan bertanya langsung kepada kami. Minnie selesai menerjemahkan. Lilith berkata, tanyakan padanya di mana Wu Heng. Minnie bertanya, dan petugas itu menggelengkan kepalanya. Kami tidak tahu keberadaan kepala polisi. Lilith melanjutkan, tinggalkan kami alat peraga ponsel untuk menghubungi Anda. Kami bisa menggunakannya untuk menghubungi Anda jika terjadi sesuatu. Minnie terus menyampaikan pesan, dan petugas itu segera pergi sambil menyerahkan telepon seluler kepada mereka. Dia terus berbicara beberapa patah kata lagi dan kemudian mundur bersama pasukannya. Lilith dan beberapa orang lainnya juga kembali ke penjara dan menceritakan kepada yang lain apa yang telah terjadi. Meksiko. Pagi hari, Wu Heng berdiri di atas menara, memandangi jalan berkelok-kelok di bawah. Sebuah konvoi melaju di sepanjang rute yang telah ditentukan, menuju ke rumah tempat transaksi dengan ketiga korban selamat disepakati kemarin. Dua kendaraan off-road modifikasi yang dilengkapi senapan mesin berat memimpin jalan. Para penembak senapan mesin itu mengenakan pakaian pelindung biru tua, lengkap dengan helm dan topeng yang menutupi wajah mereka rapat-rapat. Dia memutar moncong senjatanya dari waktu ke waktu, mengamati setiap sudut reruntuhan di kedua sisi. Mengikuti dari belakang adalah kendaraan niaga berwarna hitam yang dilengkapi pelat baja berat, seperti benteng bergerak, dan di belakangnya adalah truk penuh tentara. Para prajurit di dalam mobil mengenakan rompi anti peluru seragam dan memegang senapan. Beberapa dari mereka menguap, sementara yang lain mengobrol dengan suara pelan. Dia ada di sini seperti yang diharapkan, bisik Wu Heng pada dirinya sendiri. Ketiga penyintas itu persis seperti dugaannya. Seharusnya mereka memberitahu manajer pangkalan tentang kabar mereka. Jumlah keseluruhannya sekitar 40 atau 50 orang. Dan tampaknya mereka mengira jumlah orang di pihak mereka tidak terlalu besar. Anda datang pada waktu yang tepat. Saya memang membutuhkan beberapa barang mereka. Dia menarik kembali pandangannya, berbalik dan turun ke bawah, lalu memerintahkan para kerangka yang berdiri diam, bersiap untuk pertempuran. Lokasi armada, di dalam mobil bisnis di tengah. Miguel duduk kaku di kursinya dengan kedua kakinya rapat, hampir tidak berani melihat ke atas. Di hadapannya duduk seorang lelaki kekar dengan jenggot tebal. Dia adalah komandan pasukan di pangkalan dan memegang kekuasaan sesungguhnya. Tujuan operasi ini adalah untuk menangkap atau melenyapkan alien mutan hidup-hidup. Adapun yang mana yang akhirnya dipilih, itu tergantung pada kinerja pihak lainnya. Keren gelombang. Terdengar suara dengung dari interkom. Diikuti laporan dari kendaraan terdepan. Kapten, kita mendekati area target. Jika kita melangkah lebih jauh, kita mungkin akan memasuki wilayah pandang musuh. Konvoi berhenti dan tetap waspada. Perintah Komandan Legiun dengan suara kasar. Ia menoleh ke arah Miguel yang gelisah, menyeringai, lalu melemparkan pemancar sinyal yang sedikit lebih besar dari kotak rokok. Mulai. Setelah kau memastikan target ada di dalam, tekan tombolnya. Kau tak perlu khawatir lagi. Kapten, mereka punya senjata. Kalau kita masuk, apa situasinya akan? Suara Miguel bergetar. Komandan Legiun menyela dengan tidak sabar. Gunakan otakmu. Cari alasan untuk bersembunyi. Atau lihat saja keluar. Pastikan orang itu ada di dalam. Apa kau perlu aku ajari itu? Ya, aku mengerti.
Miguel langsung bereaksi dan mengangguk cepat. Tepat saat dia meraih gagang pintu mobil. Mendesis. Intercom berdering lagi. Kali ini dengan suara yang jelas-jelas bingung dan terburu-buru. Lapor. Di depan. Tiba-tiba ada kabut di depan. Kabutnya sangat tebal. Kabut. Beberapa orang di dalam mobil itu melihat keluar jendela pada saat yang sama. Hanya untuk melihat bahwa ujung jalan yang awalnya bersih telah ditelan oleh kabut abu-abu tebal yang bergelombang di beberapa titik. Kabut menyebar dengan kecepatan yang mengerikan. Melonjak seperti makhluk hidup. Menelan bagian depan konvoi dalam sekejap mata. Ada yang salah. Mundur. Keluar dulu dari area ini. Komandan Legiun bereaksi sangat cepat dan langsung berteriak. Akan tetapi, kabut menyapu lebih cepat daripada kemampuan kendaraan bergerak mundur. Hanya dalam beberapa detik, jarak pandang turun hingga kurang dari beberapa meter. Dengan suara gedebuk, truk terakhir menabrak kendaraan yang menghalangi jalan dan terpaksa berhenti. Lalu, dari balik bayang-bayang bangunan di sekelilingnya, terdengar suara langkah kaki yang begitu rapat dan mengerikan, hingga membuat bulu kuduk meremang, mendekat dengan cepat. Serangan musuh, tembak, tembak bebas, raungan kepanikan dan suara tembakan yang memekakkan telinga langsung memecah keheningan yang berkabut. Para prajurit menembaki bayangan-bayangan yang bergoyang samar di dalam kabut dengan liar. Peluru-peluru itu tak banyak berpengaruh pada kerangka-kerangka itu. Sekalipun mengenai tulang-tulang, mereka tetap akan bangkit dan menyerbu maju lagi. Saat berikutnya, prajurit kerangka yang tak terhitung jumlahnya berhamburan keluar dari jendela, atap, dan gang-gang reruntuhan di kedua sisi bagaikan air pasang. Sambil diam-diam mengayunkan pisau dan kapak berkarat, tombak tajam, dan bahkan mengambil pipa baja, mereka bergegas menuju konvoi yang kacau itu. Suara-suara retakan, tulang patah, dan tembakan senjata api yang putus asa, bergema hebat di jalanan yang berkabut. Komandan Legiun di dalam kendaraan komersial itu membelalakan matanya, meraih interkom dengan ngeri, dan meraung, "Apa yang terjadi di luar sana? Apa ada zombie?" "Jawab aku." Terdengar teriakan dan tembakan keras dari ujung interkom yang lain, dan suaranya penuh ketakutan. "Bukan. Bukan zombie. Itu kerangka. Banyak kerangka. Itu monster baru. Ah, gelombang. Kerangka." Semua orang di dalam mobil langsung pucat pasi seperti kertas. "Menyetir. Mendarat. Mendaratlah apapun yang terjadi." Teriak Komandan Legiun dengan marah kepada pengemudi. Mesinnya meraung, dan kendaraan komersial lapis baja yang berat itu tiba-tiba mundur. Dan dengan suara ledakan keras, ia menabrak truk di belakangnya yang juga mencoba melarikan diri. Pengemudi membanting setir, mencoba keluar dari celah di antara mobil-mobil. Namun, jalanan di sini sempit dan kacau. Setelah belok kiri dan kanan 2 kali, mereka menabrak tembok dan berhenti total. Jepret, dentang. Para kerangka itu mulai menebas kendaraan-kendaraan itu dengan panik menggunakan senjata mereka. Bodi mobil yang diperkuat dan batang baja mampu menahan sebagian besar serangan. Tetapi kaca jendela samping akhirnya tidak dapat menahan hantaman keras yang terus-menerus dan hancur. Para prajurit di dalam mobil mengangkat senjata mereka dan menembak secara membabi buta keluar mobil karena ketakutan. Pada saat ini, kerangka di pinggiran mundur, dan digantikan oleh sekelompok kerangka bersenjata yang datang dan menembak melalui celah-celah jendela mobil yang diblokir oleh jeruji besi. Peluru bertubi-tubi menembus mobil, dan darah langsung berceceran di seluruh jendela dan bagian dalam. Ratapan itu tiba-tiba berhenti, dan mobil menjadi sunyi senyap. Pertarungan telah berakhir sepenuhnya. Kabut tebal itu segera menghilang, meninggalkan kekacauan. Kendaraan yang ditinggalkan, mayat-mayat yang termutilasi, dan kerangka prajurit yang berdiri diam di tempat. Wu Heng berjalan perlahan melintasi medan perang, mengabaikan tubuh prajurit biasa, dan langsung menuju kendaraan komersial dengan pelat baja. Melalui jendela mobil yang pecah, Anda dapat melihat pemandangan berdarah di dalam dan beberapa tubuh penuh lubang peluru. Mataku langsung tertarik pada radio kendaraan militer standar di dalam mobil. Tampaknya dia tidak terkena peluru. Saya menarik pintu mobil dan terkunci rapat. Setelah berpikir sejenak, dia menggunakan teknik pengendalian tulang pada mayat berdarah di kursi pengemudi. Daging dan darahnya dengan cepat meleleh dan berguguran. Lalu sesosok kerangka putih bergerak dan duduk tegak. "Buka pintu mobil."
Perintah Wu Heng. Klik, pintu mobil terbuka dan pengemudi kerangka itu mendorongnya hingga terbuka dan keluar. Wu Heng membuka pintu penumpang, menyeret keluar mayat lainnya, dan dengan hati-hati mengeluarkan radio mobil yang berlumuran darah. Sesuaikan pita frekuensi dan operasikan knop dengan cara yang familiar. Tak lama kemudian, suara nyanyian merdu yang samar namun jelas terdengar dari pengeras suara. Itu adalah pita frekuensi publik kota Xinfu. Wu Heng menarik napas dalam-dalam, menahan kegembiraannya, mengangkat telepon, dan berkata dengan suara berat, "Menelepon kota Xinfu. Tolong angkat jika kau mendengarku." Setelah hening sejenak, sebuah suara wanita yang jelas menjawab, "Ini stasiun radio kota Xinfu. Silakan bicara." Wu Heng mencengkeram mikrofon erat-erat, senyum tersungging di wajahnya. "Saya mencari wakil kepala Li Yahong. Saya punya informasi penting yang harus dilaporkan kepadanya." Bab 1094, Cakupan Kebakaran. Bau darah belum hilang dari jalanan yang bobrok itu. Suara operator wanita itu dengan tegas menuntut, "Silakan kenalkan diri Anda." Wu Heng terdiam sejenak sebelum menjawab dengan hati-hati, "Saya anggota pangkalan yang sedang menjalankan misi. Peralatan komunikasi saya hilang, jadi saya mencoba menghubungi Anda melalui ini. Mohon segera beritahu kepala Li Yahong, beliau pasti bisa mengenali saya." Hening sejenak, lalu terdengar jawaban, "Baiklah, silakan tunggu." Setelah menunggu sebentar, sebuah suara yang familiar dan terdengar jelas dari listrik, "Halo, saya Li Yahong. Siapa Anda?" Mendengar suara ini, ketegangan hati Wu Heng akhirnya sedikit mereda, dan nadanya pun menjadi lebih ringan. "Li Yahong, aku Paman Lan Xiaoxin. Sekarang, tahukah kau siapa aku?" Lan Xiaoxin adalah nama asli Xiao Xiao, dan hanya Zhao Yanqiu dan Li Yahong yang mengetahuinya di dalam pangkalan. Wu Heng harus ekstra hati-hati saat menggunakan saluran publik saat ini. Citra dewa yang telah susah payah ia bangun tidak boleh hilang, dan ia tidak boleh membiarkan orang lain tahu bahwa dirinya, sang dewa yang maha kuasa, tengah terjebak di luar. Penyelamatan ke pangkalan masih diperlukan, terutama kemudian. Saya menggunakan gambar ini untuk menerobos tahap heroik. Benar saja. Suara Li Yahong langsung menjadi lebih waspada. "Siapa kamu? Bagaimana kamu tahu nama ini?" "Beralihlah ke saluran aman dan kita bisa bicara lebih detail," saran Wu Heng. Segera, Li Yahong melaporkan serangkaian pita frekuensi terenkripsi. Wu Heng cepat-cepat menyesuaikan knop radio. "Bisakah kau mendengarku?" tanya Wu Heng. "Oke, sebaiknya kau langsung katakan tujuanmu. Aku tidak punya waktu untuk bertele-tele." Nada bicara Li Yahong masih penuh keraguan. Wu Heng merendahkan suaranya. "Aku tidak bisa mengungkapkan identitas asliku di radio. Tapi kau seharusnya bisa menebak bahwa ada beberapa tamu baru di penjara. Mereka teman-temanku. Lagi pula, burung hantu abu-abumu punya benjolan yang sangat aneh di bagian dalam kakinya." Tiba-tiba terdengar suara meja dan kursi terguling keras dari ujung radio yang lain. Seolah-olah pihak yang mendengarnya berdiri dari tempat duduknya karena terkejut. Apa yang dibicarakan Wu Heng bukanlah ciri-ciri burung hantu sama sekali, tetapi tanda yang sangat pribadi di bagian dalam paha Li Yahong. Selain itu, karena tamu penjara itu disebutkan, jika Li Yahong sudah menjelajahi penjara itu, dia pasti bisa menebak identitasnya. Suara Li Yahong dipenuhi dengan urgensi yang luar biasa. "Bagaimana? Bagaimana kau bisa menggunakan radio untuk berkomunikasi? Bagaimana dengan telepon satelit? Rusak, dan kami mengalami beberapa masalah. Anda perlu meminta seseorang untuk memperbaikinya," kata Wu Heng langsung. "Di mana itu?" Li Yahong segera bertanya. Nadanya menjadi sangat serius. "Di Meksiko. Di daerah utara pangkalan di kaki gunung berapi. Saya di dekat sini." Wu Heng melaporkan perkiraan lokasinya. "Aku akan segera mengatur seseorang untuk menjemputmu," kata Li Yahong tanpa ragu. Wu Heng berpikir sejenak lalu bertanya, "Apakah kamu sudah menghubungi seseorang di penjara?" "Kami sudah melakukan kontak awal kemarin, tapi tidak ada konflik yang terjadi," jawab Li Yahong dengan nada samar namun tegas. "Hubungi mereka lagi dan suruh anggota bernama Lilith datang menjemputku dengan penggaris perunggu," tegas Wu Heng.
Saya mengerti. Li Yahong langsung setuju. Tanpa berkata apa-apa lagi, panggilan itu berakhir. Alasan mengapa Lilith secara khusus diminta membawa Tianya Cici justru karena benda aneh ini memiliki kemampuan melacak. Meskipun saluran panggilan dialihkan, komunikasi radio dapat dengan mudah disadap. Wu Heng juga khawatir seseorang akan mengenali identitasnya dan melancarkan serangan presisi jarak jauh berdasarkan alamat rincian yang diberikannya. Sekte Lingqi berkembang pesat, dan pohon besar menarik angin. Banyak orang yang ingin membunuhnya. Setelah menyelesaikan panggilan, Wu Heng keluar dari mobil bisnis. Dia melirik mayat-mayat di tanah dan mengangkat tangannya tanpa ragu-ragu. Battlefield of the Dead. Lingkaran cahaya abu-abu putih itu menyebar lagi, dan daging serta darah para prajurit yang tewas meleleh, berubah menjadi kerangka putih yang berdiri diam. Para prajurit ini tampak diperlengkapi dengan baik, dengan rompi anti peluru, helm taktis, dan topeng, sehingga membuat orang-orang merasa seperti pasukan khusus AS. Bersihkan penghalang jalan, perintah Wu Heng. Mereka segera mengambil tindakan dan mendorong kendaraan-kendaraan bekas dan puing-puing yang menghalangi jalan. Wu Heng secara pribadi mengendarai kendaraan yang masih bisa dinyalakan, termasuk kendaraan niaga yang dilengkapi radio, ke alun-alun kecil tempat kerangka ditempatkan. Tengkorak yang telah diubah, hanya dapat menjalankan perintah tempur dasar, dan keterampilan yang rumit seperti mengemudikan kendaraan masih memerlukan waktu untuk dipelajari. Setelah semua kendaraan ditempatkan pada tempatnya, Wu Heng mulai menghitung hasil rampasan. Sebanyak 4 kendaraan yang dapat digunakan, 2 senapan mesin berat yang terawat baik, 2 kotak besar amunisi, dan 54 set peralatan individu yang lengkap. Di dalam kendaraan niaga bagian tengah, mereka juga menemukan sejumlah makanan, cerutu kelas atas, obat-obatan, dan beberapa kotak perlengkapan yang tercetak logo Lingqi Cult. Tampaknya manajemen pangkalan ini memang tengah bertukar material atau menerima bantuan dari Sekte Lingqi. Hanya saja semua ini disembunyikan dari para penyintas di bawah, baik untuk mempertahankan kekuasaan maupun untuk mencegah para penyintas melarikan diri dari penindasan yang berlebihan. Setelah menghitung perbekalan, hari sudah hampir tengah malam. Wu Heng mengenakan rompi anti peluru dan helm yang pas, dan hendak memimpin Lou keluar untuk memburu zombie guna meningkatkan levelnya. Wow 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 gelombang. Suara rendah tiba-tiba datang dari atas kepalaku. Wu Heng tiba-tiba mendongak dan melihat sebuah drone abu-abu kehitaman melayang tinggi di langit. Kamera di bagian bawah berputar fleksibel dan merekam ke bawah. Pengintaian musuh datang terlalu cepat. Apakah ini disebabkan oleh tembakan sebelumnya? Tembak, tembak jatuh. Wu Heng menunjuk drone itu. Para kerangka yang memegang senjata segera mengangkat senjata mereka dan menembak. Suara tembakan kembali terdengar, meskipun akurasinya kurang. Peluru padat akhirnya mengenai drone dengan sukses. Bang! Drone itu jatuh ke tanah dengan asap hitam dan hancur berkeping-keping. Wu Heng menatap reruntuhan itu dengan ekspresi serius. Keberadaan Anda telah terbongkar, dan keluar untuk melakukan peningkatan pada saat ini sangatlah berisiko dan Anda mungkin disergap. Pilihan terbaik adalah bertahan dan menunggu bantuan. Li Yahong akan bisa datang ke sini paling lama dalam 2 hari. Ia mengamati langit dengan saksama dan memastikan tidak ada drone lain. Lalu ia segera memberi perintah, tutup semua jalur. Bersiaplah untuk evakuasi. Pasukan skeleton kembali beraksi, menumpuk mobil-mobil rongsokan, puing-puing, dan puing-puing lainnya di titik-titik utama di jalan, menciptakan penghalang jalan yang cukup untuk menunda pengejar manapun. Setelah semuanya siap, Wu Heng memerintahkan Lou untuk mengangkat 2 senapan mesin berat dan kotak amunisi, dan dia mengendarai kendaraan komersial dengan radio militer itu. Temukan benteng yang lebih tersembunyi sebelum mendirikan kemah. Pangkalan gunung berapi, apartemen pribadi sang kepala suku dipenuhi bau campuran cerutu dan alkohol. Dada gelombang, suara langkah kaki tergesa-gesa yang datang dari jauh memecah suasana malas di sini. Seorang petugas menerobos masuk ke ruangan tanpa mengetuk, sambil terengah-engah. Kapten, sesuatu yang mengerikan telah terjadi, kata petugas itu dengan sungguh-sungguh. Tim yang melakukan misi penangkapan pagi ini telah musnah total. Pemimpin yang sedang memegang segelas anggur dan menonton film lama di sofa tiba-tiba berhenti. Seluruh pasukan musnah. Suara pemimpin itu rendah. Maksudmu?
Pemulung yang datang seperti tikus melaporkan berita kemarin itu berbohong. Situasi spesifiknya masih belum jelas. Kepala petugas itu menelan ludah, berusaha tetap tenang. Kamp Garnisun tidak menerima laporan rutin dari tim pada waktu yang dijadwalkan, dan kemudian mendengar suara tembakan dan ledakan yang luar biasa keras di kejauhan. Kami segera mengirimkan pesawat tanpa awak untuk melakukan pengintaian di wilayah udara tempat terakhir kali baku tembak itu berakhir, dan saat itulah kami menemukan hal ini. Dia cepat-cepat melangkah maju dan menyerahkan komputer tablet itu dengan hormat. Pemimpin itu menyerahkan gelas anggur kepada teman wanita di sampingnya dan meraih tablet. Layarnya menyala dan mulai memutar video yang sedikit bergetar yang diambil dari drone di ketinggian tinggi. Dalam gambar, hal pertama yang menarik perhatian adalah jalanan yang luas. Namun, area yang seharusnya kosong kini dipenuhi kerangka. Beberapa di antara mereka memegang pedang, kapak, dan tombak berkarat, sementara beberapa lainnya memegang senapan standar, menjaga postur waspada. Kamera bergerak, dan konvoi yang mereka kirim tiba-tiba muncul. Kendaraan off-road dan truk berlapis baja kini terparkir di ruang terbuka di tengah. Bodi mereka penuh lubang peluru dan penyok akibat tebasan, dan jelaslah bahwa mereka telah mengalami pertempuran sengit. Lalu, di tepi layar, sesosok sosok menarik perhatian penuh sang pemimpin. Seorang anak Asia dengan rambut hitam dan mata hitam, yang tampaknya berusia tidak lebih dari 6 atau 7 tahun. Dia mengangkat tangannya ke arah pesawat tak berawak itu. Tengkorak-tengkorak di sekeliling mengangkat kepala mereka serentak. Ratusan rongga mata yang kosong secara bersamaan melihat ke arah drone tersebut. Adegan ini juga membuat sang pemimpin gemetar. Seketika itu juga terdengar suara tembakan beruntun di dalam video. Gambar pun bergetar dan berputar dengan hebat, dan akhirnya berubah total menjadi butiran salju. Bang, pemimpin itu terus memegang tablet itu. Wajahnya menunjukkan keterkejutan dan sedikit ketakutan yang hampir tidak terlihat. Raja Neraka, dua kata itu terucap dari sela-sela giginya. Memanggil dan memimpin pasukan mayat hidup. Kemampuan ini diberi nama Hades. Namanya juga berasal dari pemilik sebelumnya, Raja Yama. Ia diakui sebagai kekuatan supranatural yang paling kuat dan ditakuti. Tidak diragukan lagi, seseorang benar-benar membangkitkan kemampuan khusus ini di sini. Bagaimana jika kita bisa merekrut orang ini untuk bekerja untuk kita? Mustahil. Kedua belah pihak sudah mulai bertarung. Dan semakin kuat kekuatan super lawan, semakin sulit pula untuk didamaikan. Pada saat ini, ia teringat kembali pada deskripsi Miguel yang gemetar. Seorang anak adalah dalang, dan dapat mengendalikan bola api. Omong kosong pengendali bola api. Anak itu adalah orang yang telah membangkitkan kemampuan Raja Neraka. Beberapa orang yang saya kirim mungkin bahkan tidak dianggap sebagai hidangan pembuka di mata pihak lain. Dia menutup matanya dan berpikir sejenak. Karena tidak ada cara untuk berdamai, kita tidak bisa membiarkannya pergi. Jika tidak, jika Anda memberinya cukup waktu, dia hanya akan menjadi semakin kuat. Kepala suku, menurut Anda apa yang harus kita lakukan sekarang? Melihat dia terdiam cukup lama, petugas itu bertanya lagi dengan hati-hati. Pemimpin itu tiba-tiba tersadar. Tatapan matanya menjadi sangat tajam dan suram. Ia mendorong wanita di sampingnya, berdiri, dan berteriak tegas, "Segera beritahu semua orang. Pangkalan telah memasuki status siaga tempur penuh. Semua unit tempur harus siap. Amunisi harus didistribusikan kepada setiap individu. Dan pos pemeriksaan luar harus digandakan kekuatannya. Tidak seorang pun boleh masuk atau keluar tanpa perintah saya." 3. Siap, Pak Kepala. Petugas itu tidak berani menunda lagi dan berbalik pergi. Pemimpin itu berdiri sendirian di tengah ruangan. Adegan dalam video sebelumnya, di mana anak itu menunjuk dengan dingin ke kamera dan tengkorak yang tak terhitung jumlahnya mendongak pada saat yang sama, terus terputar dalam pikirannya berulang-ulang. Ia menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara dingin, "Apa kau benar-benar mengira kau Raja Neraka? Kau hanya tulang belulang yang patah. Kita lihat saja berapa lama kau bisa hidup." Saat senja, kota yang ditinggalkan itu berubah menjadi kuning redup. Wu Heng mengemudikan kendaraan niaga yang diperkuat di jalanan yang bobrok. Di belakang dan di kedua sisi mobil,
tampak sepasukan besar kerangka berbaris tanpa suara. Kerangka-kerangka pucat itu membentangkan bayangan mereka di bawah sinar matahari terbenam. Dan suara, retak, tulang-tulang yang bergesekan memenuhi udara. Konvoi itu sengaja menghindari jalan utama. Berjalan berkelok-kelok melewati reruntuhan dan gang-gang. Berusaha menjauh sejauh mungkin dari lingkup pengaruh pangkalan gunung berapi tersebut. Dalam perjalanan, mereka bertemu dengan beberapa kelompok kecil zombie pengembara yang meraung dan menyerbu ke arah mereka. Tetapi langsung kewalahan oleh jumlah dan kekuatan mereka yang sangat besar, dan menjadi anggota baru pasukan kerangka. Akhirnya dipastikan tidak ada pesawat tak berawak yang mengikuti. Mereka berhenti bergerak maju di kawasan pemukiman bertingkat rendah yang relatif utuh. Kendaraan-kendaraan itu ditutup, dan kerangka-kerangka itu diam-diam menyebar dan bersembunyi di rumah-rumah terdekat untuk memastikan bahwa mereka tidak dapat terlihat dari udara dan untuk membentuk garis pertahanan. Langit segera menggelap, dan Wu Heng mengeluarkan beberapa barang dari kursi belakang mobil bisnisnya. Isinya bukan lagi biskuit kering, melainkan beberapa daging kaleng, roti yang disegel, dan bahkan sebotol kecil jus. Makan malam ini jauh lebih mewah daripada 2 hari sebelumnya. Setelah makan sederhana, dia melihat keluar jendela dengan waspada. Malam itu gelap dan segalanya sunyi. Hanya sesekali terdengar suara angin bertiup melewati jalan-jalan kosong, disertai suara isak tangis. Setelah memastikan semuanya aman, dia duduk bersila di tengah ruang tamu yang relatif utuh di lantai pertama, menahan napas dan berkonsentrasi, mempraktikkan sutra penciptaan lagi. Kekuatan roh bumi yang tipis tertarik masuk, seperti kunang-kunang kecil. Perlahan-lahan merembes keluar dari bumi dan reruntuhan di sekitarnya dan berkumpul di sekelilingnya. Pada dini hari, prompt sistem berbunyi. Fitur yang tidak terkunci. Earth Spirit Nourishment. Wu Heng tiba-tiba membuka matanya, dan secercah kegembiraan yang tak tertahankan melintas di matanya. Tahap pertama pelatihan akhirnya selesai. Rasakan dengan saksama perubahan pada tubuh Anda. Pada saat ini, selama kakinya menjejakkan kaki di tanah, dia dapat dengan jelas merasakan kekuatan roh bumi yang lemah namun terus-menerus mengalir dari kedalaman bumi, terus-menerus memberi nutrisi pada tubuhnya. Baik itu pemulihan fisik, penyembuhan cedera, atau kecepatan pemulihan titik ajaib, semuanya telah ditingkatkan secara signifikan. Ini memberikan perlindungan penting lainnya di akhir zaman. Merasakan vitalitas dalam tubuhnya dan tidak merasa terlalu mengantuk, Wu Heng menutup matanya lagi, membenamkan kesadarannya dalam kultivasi, dan mulai mencoba tahap kedua dari Sutra Penciptaan, 5 Ki kembali ke asal. Tahap ini memerlukan induksi 5 elemen yang sesuai dengan 5 organ internal tubuh manusia, dan persyaratan untuk lingkungan juga lebih ketat. Kelima elemen di sini kacau dan tipis, dan kecepatannya beberapa kali lebih lambat dari tahap pertama. Sesuatu lebih baik daripada tidak sama sekali. Setiap hal yang bisa kuserap berarti, gumam Wu Heng dalam hati, menekan kecemasannya, menenangkan diri, dan dengan sabar membimbing energi 5 elemen yang hampir tak terlihat itu. Di ruangan lain, sepasang kerangka, lubang-lubang mereka yang berongga terbakar dengan api jiwa biru tua, masih berdiri waspada di jendela, mengamati kemungkinan bahaya. Keesokan paginya, langit baru saja mulai terang. Wu Heng langsung mencuci tangannya dengan air botolan yang ditemukannya. Setelah memakan sisa roti dan makanan kaleng dari kemarin, dia bersiap untuk memberi perintah dan memindahkan pasukan kerangkanya ke pangkalan lain. Hore gelombang. Tiba-tiba terdengar suara siulan dari kejauhan dan seketika memecah kesunyian pagi hari. Saya tiba-tiba mendongak dan melihat melalui celah jendela bahwa beberapa drone hitam tengah melayang di ketinggian rendah dan mengunci area ini. Di belakang drone itu, terdengar suara yang lebih keras dan lebih menyesakkan saat menembus udara. Sebuah helikopter bersenjata berwarna hijau militer, melesat menembus awan bagaikan raksasa baja. Tiba-tiba muncul di hadapanku dengan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Dengan laras senapan mesin yang tebal dan panjang di bawah hidungnya mengarah ke bawah. Sialan, Wu Heng terkejut. Apakah ini dendam yang sebesar itu? Ledakan-ledakan gelombang. Meriam 23 mm di depan helikopter tiba-tiba menyemburkan lidah api panas sepanjang beberapa meter. Raungan yang memekakkan telinga itu menelan semuanya dalam sekejap.
Peluru senapan mesin kaliber 5,58 mm berjatuhan bagai badai logam dahsyat dalam sekejap. Dinding luar rumah yang semula masih utuh, kini mudah sekali terkoyak. Kertas, batu bata, dan puing beterbangan kemana-mana, serta asap dan debu mengepul ke angkasa. Hanya dengan satu kali tembakan, seluruh atap hancur total dan dinding penahannya runtuh. Para prajurit kerangka yang bersembunyi di dalam rumah bahkan tidak sempat bereaksi sebelum mereka langsung dilalap api yang dahsyat, beserta bunker mereka, dan hancur berkeping-keping. Wu Heng tiba-tiba dirobohkan oleh serigala tengkorak dan dilindungi di sudut tembok yang relatif kokoh. Melihat keluar melalui celah-celah asap dan debu, saya melihat bahwa lingkungan tempat saya bersembunyi kemarin telah berubah menjadi reruntuhan dalam sekejap mata. Ia tahu kekuatan senapan mesin lebih dari siapapun. Ia pernah menggunakan senjata ini untuk menghancurkan musuh dari dunia lain. Tetapi kini ia sendiri yang menjadi sasaran tembakan. Dia menekan emosinya yang bergejolak, memusatkan pikirannya, dan melepaskan teknik awan kabut. Awan kelabu tebal tiba-tiba bergulung keluar, menyebar dengan cepat seperti makhluk hidup, menutupi seluruh blok dalam sekejap mata. Kemunculan kabut yang tiba-tiba juga mengejutkan helikopter. Tiba-tiba ia bangkit, dan senapan mesin itu berhenti meraung sementara, berputar-putar di udara, mencoba menemukan sasaran baru. Bang 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 gelombang. Di bawah awan, dua senapan mesin berat mulai melawan, menembakkan peluru ke arah helikopter. Peluru padat menembus kabut tebal dan langsung mengenai pelindung dan rotor helikopter, menyemburkan percikan api yang menyilaukan. Pilot helikopter jelas tidak menyangka bahwa di bawah serangan seganas itu, pihak lawan masih bisa melancarkan serangan balik yang efektif. Saya tidak dapat menemukan target saya, tetapi pihak lain tampaknya tidak terpengaruh oleh awan dan kabut. Badan pesawat bergetar hebat beberapa kali dan harus berputar sementara untuk menghindari ancaman dari dalam awan. Helikopter itu berangkat sebelum Wu Heng dapat membuat pengaturan baru. Ming Yu gelombang. Raungan yang lebih keras datang dari arah kiri dan kanan pada saat yang sama. Saya melihat helikopter bersenjata yang baru saja pergi, dan helikopter lain, satu di kiri dan satu di kanan, membentuk serangan penjepit. Tanpa ragu, senapan mesin itu diarahkan ke lokasi kabut dan melancarkan tembakan perlindungan tanpa pandang bulu. Ini berarti menghancurkan mereka dengan cara apapun. Ledakan-ledakan-ledakan. Badai logam yang lebih dahsyat turun dari langit. Seluruh jalan runtuh berkeping-keping di tengah ledakan yang memekakkan telinga. Batu dan kayu yang pecah berjatuhan seperti hujan badai. Dan asap serta debu yang mengepul bahkan melebihi ketinggian yang ditutupi oleh mantra awan. Kekuatan penghancur senjata modern ditunjukkan sepenuhnya pada saat ini. Keunggulan jumlah skeleton army tampak begitu lemah dan tak berdaya menghadapi supremasi udara dan penindakan tembakan yang mutlak. Bab 1095. Lilit tiba. Di dalam rumah bobrok, Wu Heng terlindungi ketat di sudut oleh beberapa kerangka tinggi. Kerikil dan pecahan peluru yang berterbangan bagaikan anak panah yang menyasar, menghantam dinding dan kerangka di sekitarnya, menimbulkan suara berderak. Wu Heng mengerutkan kening. Otaknya cepat memikirkan tindakan balasan. Meskipun sihir kabut mengaburkan pandangan helikopter, lawan jelas akan memanfaatkan keunggulan amunisi untuk melakukan tembakan perlindungan. Kerangka mereka memang banyak, tetapi tidak memiliki senjata anti pesawat yang efektif. Itu benar-benar menghabiskan banyak uang. Wu Heng mengumpat dalam hati. Ia sungguh tak habis pikir mengapa pihak lain berani melancarkan serangan sedahsyat itu. Ia bahkan curiga bahwa orang yang ia bunuh kemarin adalah ayah kandung dari pemimpin pangkalan ini. Saya melihat sabuk peluru panas lainnya melesat melewati pintu, membuat lekukan yang dalam di tanah. Dalam hatiku aku tahu bahwa aku tidak bisa menunda lebih lama lagi. Terus bersembunyi sama saja dengan menunggu kematian. Begitu terkena tembakan senapan mesin langsung, kau akan langsung berubah menjadi pasta daging. Dia dengan cepat menyimpulkan rencananya, mengumpulkan kekuatan sihirnya, dan melepaskan bayangan cermin. Dua klon yang tampak persis seperti dirinya saat itu langsung muncul di sampingnya. Perasaan kuat karena kehabisan tenaga akibat merapal mantra tingkat tinggi secara paksa membuat matanya gelap dan tubuhnya terhuyung. Lalu ada sensasi kesemutan di kepala. Pada saat yang sama, tingkat pertama, nutrisi roh bumi,
dari sutra penciptaan berfungsi secara otomatis, dan jejak kekuatan roh bumi yang lemah namun berkelanjutan mengalir dari bawah kakinya, nyaris tak meredakan reaksi mental yang dahsyat. Tidak ada waktu untuk membalas. Ia mengulurkan tangan dan menunjuk, dan salah satu klonnya segera berbalik dan melompat ke atas rusa kerangka itu. Memanfaatkan jeda di antara tembakan senapan mesin, ia melesat keluar dari tepi awan bagai anak panah. Targetnya muncul. Pilot helikopter di langit segera melihat sosok yang berlari dan memastikan bahwa sosok itu sesuai dengan deskripsi dalam intelijen. Salah satu helikopter berbalik tanpa ragu dan meraung mengejar mereka. Rusa kerangka itu, mengandalkan ukuran mungil dan kelenturannya, bergerak dengan panik melewati reruntuhan yang sempit dan berantakan, mencoba melarikan diri dari kejaran. Pimpin perkelahian, Wu Heng tidak berhenti dan segera memerintahkan klon keduanya untuk menunggangi serigala kerangka dan menyerbu keluar awan dari arah lain. Helikopter lain yang masih berputar-putar tampaknya ragu-ragu sejenak, seolah bertanya-tanya bagaimana helikopter lain bisa muncul. Namun pada akhirnya, ia terdorong oleh perintah dan mengikuti klon kedua untuk terbang keluar dari wilayah udara. Peluang. Tubuh asli Wu Heng segera menurunkan tubuhnya, dan seperti hantu, dengan selubung teknik awan dan kabut serta asap dan debu, ia merangkak keluar dari jendela yang pecah, dengan cepat melewati dinding yang rusak, dan melarikan diri ke arah yang berlawanan dengan klonnya. Berlari sepanjang jalan, dengan hati-hati menghindari kemungkinan area pengintaian drone. Tapi saya makin bingung, peralatan gangster ini terlalu canggih. Mereka bahkan punya helikopter bersenjata. Tepat saat aku sudah agak jauh dan lolos dari awan, suara baling-baling yang mendebarkan itu terdengar lagi dari belakangku. Wu Heng berguling dan bersembunyi di sebuah rumah yang setengah runtuh. Ia menahan napas dan mendengarkan suara helikopter terbang di atas. Jantungku nyaris melompat ke tenggorokanku. Tepat saat itu gelombang. Tiba-tiba, terdengar suara keras sekali dari logam yang terpelintir dan pecah di langit. Hal ini diikuti oleh suara putus asa dari baling-baling yang berputar lambat setelah kehilangan tenaga, dan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Kecelakaan pesawat. Rupanya ada sesuatu yang jatuh dari langit. Wu Heng menahan keinginan untuk melihat melalui kamera dan bersembunyi di dalam lagi. Selama Anda bersembunyi dengan baik dan menghindari helikopter, Anda tidak akan berada dalam bahaya besar. Mencicit. Tiba-tiba, pintu kayu bobrok rumah tersembunyi itu didorong terbuka dari luar. Seluruh tubuh Wu Heng langsung menegang, dan niat membunuh tiba-tiba muncul. Namun saat ia melihat sosok yang berdiri di pintu melawan cahaya, niat membunuh di matanya langsung berubah menjadi keterkejutan. Lilith, pemimpin vampir yang luar biasa cantik di ambang pintu mengerutkan kening dengan lembut, menatapnya dari atas ke bawah dengan mata dingin. Kebingungan tampak jelas di wajahnya. Kau mempelajari mantra transformasi. Bagaimana kau bisa berakhir seperti ini? Sihir transformasi macam apa ini? Aku Wu Heng. Wu Heng berjalan keluar dengan penuh semangat, tanpa sadar melirik langit di luar pintu. Di mana helikopternya? Maksudmu benda-benda logam terbang itu? Aku membunuh orang-orang yang mengendalikannya, dan mereka jatuh dan hancur dengan sendirinya. Lilith berkata datar. Aku melihat mereka menyerang para kerangka. Jadi kurasa mereka bukan milikmu. Bagus sekali. Aku hampir jatuh ke tangan mereka. Wu Heng menghela napas lega, merasa lega karena selamat dari bencana. Tatapan Lilith tertuju padanya lagi, dan setelah merasakannya dengan saksama, alisnya berkerut lebih dalam. Dia berlevel rendah, tidak memiliki alat peraga atau barang khusus padanya, dan tampak sangat menyedihkan. Jelas apa yang telah terjadi. Katakan padaku, apa yang terjadi? Nada bicara Lilith menjadi serius. Wu Heng menghela napas dan menceritakan secara rinci bagaimana dewa-dewa Vatikan tiba-tiba turun dan membunuhnya dalam sekejap mata. Untungnya, aku telah menguasai teknik pemurnian tubuh hingga tahap ketiga, yang memberiku kesempatan untuk terlahir kembali dari abu. Aku cukup beruntung untuk dibangkitkan, tetapi semua perlengkapan dan barang langkaku telah hilang. Setelah mendengar ini, wajah Lilith menampakkan ekspresi terkejut yang amat sangat jarang terjadi. Mulutnya yang merah jambu terbuka sedikit, dan matanya penuh ketidakpercayaan. Para dewa benar-benar muncul. Sebelumnya dia telah menasihati Wu Heng agar tidak terlalu khawatir,
karena dia pikir masalah itu tidak akan membuat makhluk seperti itu khawatir. Namun tak disangka, para dewa bukan hanya datang, melainkan langsung menyerang dan memusnahkan mereka dengan sikap yang betul-betul menghancurkan. Kekuatan Wu Heng sebelumnya termasuk yang terbaik di antara para pahlawan, tetapi dia bahkan tidak dapat menahan satu jari pun dari lawan. Kekuatan para dewa benar-benar di luar pemahamannya. Di mana Xiao Xiao dan yang lainnya? Tanya Lilith segera. Nadanya dipenuhi kecemasan. Wu Heng dapat terlahir kembali di dunia ini melalui metode rahasia, tetapi Xiao Xiao jelas tidak dapat mengikutinya. Ekspresi Wu Heng menjadi gelap, tetapi ia tetap teguh. Ketika pertempuran pecah, aku menyadari kekuatan musuh jauh di luar imajinasiku. Jadi aku segera membiarkan mereka melarikan diri. Seharusnya mereka tidak dalam bahaya. Meskipun Lilith khawatir, dia tahu tidak ada solusi yang lebih baik saat ini. Menghadapi para dewa, merupakan hal langka bahwa Wu Heng mampu terlahir kembali dan Xiao Xiao mampu melarikan diri. Setelah terdiam sejenak, dia bertanya, apa rencanamu selanjutnya? Wu Heng terdiam sejenak. Kamu seharusnya memiliki pemahaman awal tentang situasi di dunia ini. Ini kampung halamanmu. Kau bersedia membawa kami ke sini di saat krisis. Kami semua tahu betapa seriusnya masalah ini dan tidak akan pernah membocorkannya kepada siapapun, kata Lilith dengan sungguh-sungguh. Wu Heng menggelengkan kepalanya. Maksudku, aku akan naik level lagi secepat mungkin. Sekte Kebangkitan Spiritual, dunia ini telah meletakkan fondasi yang kokoh. Selama aku bisa pulih ke level 18, aku akan bisa dengan cepat mendapatkan sumber daya untuk mencapai level yang lebih tinggi. Setelah aku mencapai pahlawan, aku akan kembali dan menjemput Xiao Xiao dan yang lainnya. Lilith menatap keyakinan dan tekad yang familiar di matanya dan mengangguk sedikit. Asalkan kamu punya keyakinan. Apakah kamu sendirian di sini? Wu Heng melihat ke belakangnya. Konvoi masih di belakang. Aku khawatir terjadi sesuatu padamu. Jadi aku bergegas ke sini dulu menggunakan penggaris Tianya Zichi. Lilith menggoyangkan penggaris perunggu kuno di tangannya. Kau datang tepat waktu, kata Wu Heng tulus. Jarang sekali bisa memaksamu ke dalam situasi memalukan seperti ini. Lilith sedikit mengangkat sudut mulutnya, memperlihatkan senyum yang langka. Wu Heng juga tersenyum, memandang sosok Lilith yang tinggi dan dewasa, lalu memandangi tubuh kekanak-kanakannya sendiri. Tiba-tiba terlintas di pikiranku. Ngomong-ngomong, bisakah kamu juga mengecilkan badan sedikit? Kita akan terlihat lebih serasi kalau berdiri bersama. Sambil berkata demikian, dia melangkah maju secara alami dan menggenggam tangan Lilith. Lilith melotot kesal padanya, tapi tak menepisnya. Aku datang jauh-jauh ke sini cuma mau main dandanan sama kamu. Apa yang mau kamu lakukan selanjutnya? Ekspresi Wu Heng menegang saat ia menunjuk ke arah dasar gunung berapi. Ada basis manusia di sana. Bantu aku menghancurkannya dan menggunakannya sebagai basis sementara kita. Kita akan membahas rencana lanjutannya nanti. Apakah ada orang kuat di dalam? Lilith mengonfirmasi. Tidak ada profesional tingkat tinggi di dunia ini. Jadi itu tidak berarti apa-apa bagi Anda. Ayo pergi. Lilith bertindak tegas dan berbalik untuk berjalan keluar. Hei, aku baru saja mencapai level 3. Kau harus melindungiku nanti. Wu Heng buru-buru menyusul. Lilith menatap tubuhnya yang kini pendek, lalu tiba-tiba mengulurkan tangan dan mencubit pipinya dengan lembut. Sambil tersenyum, kamu terlihat sangat manis sekarang. Wu Heng mengerutkan kening dan menghindari tangannya. Bagaimana kabar yang lain? Apakah mereka semua baik-baik saja? Semuanya baik-baik saja, selain mengkhawatirkanmu. Semuanya normal, kata Lilith. Oke, begitu kita memasuki kamp. Kita harus merahasiakannya. Tujuan utamanya adalah melenyapkan pemimpin mereka dan menguasai pusatnya. Perintah Wu Heng. Aku tahu. Dewasa kecil. Lilith terkekeh. Mengangkatnya. Melebarkan sayapnya. Dan terbang menuju pangkalan. Pangkalan gunung berapi Gliriri. Pusat komando. Alat-alat elektronik yang dingin mengeluarkan suara dengungan yang teratur. Tetapi atmosfer di seluruh ruangan turun hingga titik beku. Ketika sinyal dari 2 helikopter bersenjata menghilang dari layar satu demi satu dan kontak hilang sepenuhnya, ruang komando menjadi sunyi. Dalam lingkungan apokaliptik,
Sulit membayangkan kekuatan apapun yang dapat menghancurkan dua helikopter serang dengan begitu cepat dan bersamaan. Segera ambil rekaman terakhir yang dikirim dari helikopter sebelum hilang kontak, kata pemimpin itu dengan ekspresi muram. Aku ingin lihat siapa yang berani melawanku. Dia marah di permukaan, tetapi dalam hatinya dia yakin bahwa ini adalah konspirasi melawan dirinya. Sangat mungkin cabang lokal, Istana Yanluo, mencoba mencaplok tempat ini. Pihak lain telah mengajukan permintaan misionaris berkali-kali sebelumnya, tetapi dia menolak semuanya dengan berbagai alasan, dan juga meminta sejumlah besar perlengkapan. Tetapi kemudian saya berpikir, jika Istana Yama bertindak, tidak perlu ada konspirasi apapun, mereka tinggal datang dan membunuh mereka. Kepala video terakhir telah ditemukan. Teknisi itu melaporkan dengan cepat. Layar berkedip beberapa kali dan mulai memutar rekaman akhir dari kamera helikopter. Gambarnya bergetar hebat, senapan mesin meraung, dan mereka dengan ganas menembaki gedung-gedung di bawah, memperoleh keunggulan mutlak. Lalu, kamera berputar, seolah-olah sedang berpatroli di medan perang, mencari ikan apapun yang lolos dari jaring. Pada saat ini, sesosok dengan sayap kelelawar hitam besar di punggungnya terbang menuju helikopter dengan kecepatan tinggi. Sumpah serapah pilot yang panik langsung terdengar di saluran komunikasi. Sial, apa-apaan itu? Apa itu mutan? Tembak, tembak sekarang. Helikopter itu buru-buru memalingkan moncongnya dan senapan mesin itu kembali menyemburkan api. Namun, detik berikutnya, sosok terbang itu berubah menjadi kabut darah dan menghilang seperti hantu, diikuti oleh jeritan melengking dan putus asa sang pilot dari rekaman. Pemandangan mulai berputar, dan akhirnya berubah gelap di tengah suara keras dan bunyi benturan. Di dalam ruang komando, semua orang yang melihat pemandangan ini tercengang. Keringat dingin mengucur dari punggung mereka. Seorang wanita, bersayap seperti di film vampir, menghancurkan helikopter serang. Apa jadinya dunia ini? Menabrak. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar bunyi gedebuk tubuh jatuh ke tanah di belakangnya. Semua orang menoleh ke belakang dengan ngeri, hanya untuk melihat bahwa beberapa prajurit yang bertugas menjaga ruangan itu telah roboh ke tanah tanpa suara di suatu titik, dan hidup atau mati mereka tidak diketahui. Tak jauh dari situ, suatu ketika muncullah sesosok tubuh yang tinggi dan ramping. Dia mengenakan setelan jas gelap yang menonjolkan lekuk tubuhnya yang menakjubkan. Dia memiliki wajah yang cantik, dan tatapannya dingin. Semua orang terkejut. Ini wanita yang ada di foto tadi, tapi dia tidak bersayap. Dalam pelukannya, dia menggendong seorang anak yang menjadi target kejarannya. Kalian, pasti ada kesalahpahaman di sini. Wajah pemimpin itu pucat dan dia mencoba menjelaskan dirinya sendiri dengan tidak jelas. Akan tetapi, sebelum dia dapat menyelesaikan kata-katanya, dia merasakan darah di tubuhnya bergolak seperti air mendidih, dan darah panas menyembur keluar dari mata, telinga, mulut, dan hidungnya secara bersamaan. Dia terjatuh dengan keras ke tanah, terengah-engah. Orang-orang lainnya di ruangan itu jatuh ke tanah dan meninggal dalam situasi yang sama. Lilith meletakkan Wu Heng di tanah dan bertanya dengan santai. Lalu, Wu Heng melirik mayat di tanah dan bertanya, "Aku tidak punya banyak mantra yang bisa kugunakan saat ini. Apakah kau punya cara untuk menghidupkannya kembali dan menjadikannya boneka penurut untuk sementara waktu? Kenapa kamu tidak bilang dari tadi?" Lilith terdiam. Setelah berpikir sejenak, dia mengeluarkan benda aneh berbentuk boneka dari cincin luar angkasa. Dia berjongkok, mengambil sedikit darah, dan mengoleskannya pada dahi boneka itu. Saat berikutnya, pemimpin yang sudah meninggal itu tiba-tiba duduk dari tanah dan melihat sekelilingnya dengan mata bingung. Kondisi ini bisa berlangsung selama 3 hari. Setelah 3 hari, dia akan mati total. Lilith menyerahkan boneka itu kepada Wu Heng. Dengan ini, kau bisa memerintahkannya melakukan apa saja. Wu Heng mengambil boneka itu dan dapat dengan jelas merasakan kekuatan jiwa yang terpancar darinya terhubung dengan zombie di depannya. Perintah langsung, segera. Semua peringatan di pangkalan telah dicabut dan semua unit telah melanjutkan operasi normal. Ya, pemimpin boneka itu mengangguk kaku, mengangkat telepon internal di sampingnya, dan memberikan perintah dengan lancar.
Wu Heng kemudian menatap Lilith. Kapan konvoi akan tiba? Mungkin sekitar senja. Lilith duduk dengan anggun di sofa kulit di sampingnya, menatap ruang komando yang penuh dengan teknologi modern dengan penuh minat. Siapa yang datang kali ini? Kebanyakan penduduk lokal di sini. Dari rumah pemilik pulau. Minnie dan Philippa bersikeras ikut. Dan Silagui serta Siali khawatir. Jadi mereka ikut juga. Jawab Lilith. Kenapa membawa mereka ke sini? Di sini tidak aman. Wu Heng sedikit mengernyit. Mereka semua mengkhawatirkanmu. Terutama Philippa. Dia terus menggangguku sejak lama. Ekspresi Lilith datar. Kupikir kau butuh seseorang untuk menjagamu sendirian di sini. Jadi aku mengajakmu. Philippa. Mengurus orang. Wu Heng membayangkan kejadian itu dan terdiam. Tetapi dia juga memahami kekhawatiran orang lain. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia mengalihkan pandangannya kembali ke pemimpin boneka. Bersihkan tempat ini. Konvoi kita akan tiba saat senja. Kau akan bertanggung jawab mengaturnya dan membiarkan mereka masuk ke kota. Baik, pemimpin boneka mengangkat telepon lagi dan segera menyampaikan perintah. Tak lama kemudian datanglah sekelompok tentara. Cepat-cepat menyeret mayat-mayat itu dari tanah dan membersihkan noda darah. Meski semua orang penuh keraguan, tak seorang pun berani bertanya lebih jauh. Terlihat pula bahwa dalam benak setiap orang, pemimpin di sini seharusnya adalah orang yang lebih keras. Tunggu sampai ruang komando bersih kembali. Lilith menyerahkan telepon satelit kepada Wu Heng. Ini dari Li Yahong. Sudah kubilang. Gunakan ini untuk menghubunginya saat kau sudah aman. Wu Heng mengambil telepon, mencari tempat duduk, dan langsung menghubungi panggilan video Li Yahong. Lalu menarik Qi Hancai dan Zhao Yanqiu ke dalam rapat. Video-video itu dihubungkan satu demi satu. Dan ketika ketiga wanita itu melihat wajah seperti anak kecil di sisi lain layar, mereka semua terdiam. Lilith telah tiba, dan konvoi akan dapat memasuki pangkalan saat senja. Wu Heng berbicara lebih dulu. Di seberang sana masih sepi. Setelah beberapa detik, Li Yahong ragu-ragu dan berkata, "Anak kecil, siapakah kamu?" Qi Hancai berkata, "Mungkinkah itu anak haram Wu Heng? Usianya tidak cocok," kata Zhao Yanqiu. "Ya Tuhan." Wu Heng hampir tersedak. "Aku Wu Heng. Apakah ini efek khusus ponsel? Efek yang mengubahmu menjadi anak kecil?" Zhao Yanqiu juga bingung. Menghadapi Zhao Yanqiu, Wu Heng merasa sedikit gelisah. Xiao Xiao ditinggalkan di dunia lain. Meskipun saya sangat yakin dia tidak akan berada dalam bahaya, saya selalu merasa bersalah karena kehilangan anak saya. Terjadi kecelakaan saat mengolah kekuatan supernaturalku, yang menyebabkan tubuhku kembali ke kondisi ini untuk sementara waktu. Wu Heng menjelaskan dengan samar. Ketiga orang di seberangnya jelas terkejut dengan penjelasan ini dan terdiam beberapa detik. Qi Hancai bertanya dengan sedikit rasa ingin tahu dan antisipasi. Kekuatan super macam apa yang begitu hebat? Bisakah itu membuatku awet muda? Bisakah itu juga membuatku terbangun? Benar sekali. Aku juga menginginkannya. Li Yahong dan Zhao Yanqiu benar-benar berkata serempak. Mata mereka membara. Wu Heng menyela mereka dengan kesal. Kita bicarakan ini nanti. Sekarang, dengarkan instruksiku dan laksanakan segera. Melihat ekspresi serius Wu Heng, mereka bertiga segera berhenti bercanda dan menjadi serius. Li Yahong, segera mobilisasi semua pasukan kerangka yang ditempatkan di luar untuk membersihkan zombie. Aku ingin semua kerangka dimobilisasi, baik untuk mendukung tempat perlindungan terpencil maupun membersihkan area zombie yang tersisa. Semua pengaturan akan dibuat. Aku mengerti. Aku akan segera mengaturnya. Li Ya mengangguk berat. Zhao Yanqiu, gunakan semua saluran yang tersedia, baik siaran, forum, maupun sarana lainnya, untuk sepenuhnya mempromosikan keyakinan, agama Lingqi. Jangan biarkan satu hal pun terlewat. Ya, Qi Hancai. Anda akan tetap berada di pangkalan Korea untuk mengawasi situasi secara keseluruhan. Melalui saluran aliansi Fajar, Anda akan sepenuhnya berkoordinasi dan mendukung tindakan mereka untuk memastikan rencana tersebut dilaksanakan secepat mungkin. Serahkan padaku. Qi Hancai pun mengangguk sebagai jawaban. Tujuan Wu Heng juga sangat sederhana. Sekalipun Anda tidak melakukan peningkatan, Anda tetap dapat memperoleh pengalaman selama kerangka tersebut bergerak. Naik level tidaklah sulit.
Lagi pula, aku memang khawatir terhadap Xiao Xiao dan yang lainnya. Kita harus kembali secepatnya dan membawa Xiao Xiao dan yang lainnya kembali. Kemudian, Wu Heng mengobrol dengan mereka bertiga tentang beberapa hal terkait pengembangan pangkalan dan kemudian menutup telepon. Karena Lilith hanya menonton dari samping, Wu Heng merasa tidak nyaman menanggapi kata-kata manis ketiga wanita itu. Meskipun Lilith tidak mengerti bahasa di sini, wawasan sang pahlawan sangat tinggi dan ia dapat dengan mudah ditemukan. Saya merasa sedikit malu. Saat senja, konvoi tiba di luar dasar gunung berapi tepat waktu. Pemimpin tim ini adalah petugas penghubung Sekte Linki di Meksiko. Seorang pria parubaya berusia 30-an bernama Chu Xinji, yang bertindak dengan tenang dan kompeten. Wu Heng tidak muncul secara langsung, tetapi memanggil Qi Hancai lagi dan memintanya untuk memberikan beberapa perintah kepada Chu Xinji. Identitas Wu Heng adalah anggota keluarga yang sangat penting di sini. Memerlukan perlindungan khusus. Chu Xinji tidak bertanya apa-apa lagi dan mengambil alih tempat itu dengan sangat terampil. Menghitung perbekalan dan menghibur orang-orang. Menunjukkan efisiensi yang sangat tinggi. Kamar mandi luas yang didekorasi mewah. Wu Heng terbaring tak berdaya di bak mandi. Air hangat membungkus tubuhnya. Minnie berlutut di samping bak mandi, menggulung lengan bajunya, dan dengan hati-hati menyeka lengan dan punggung pria itu dengan spons. Gerakannya lembut, dan matanya penuh kebaruan dan senyum yang hampir penuh kasih sayang. Tuan jadi imut sekarang, padahal dia masih kecil. Minnie tak bisa menahan tawa dan menyentuh pipinya pelan-pelan dengan ujung jarinya. Philippa, Silagui, dan si Yali sedang bersandar atau duduk di sofa anti-air dan wastafel di dekatnya, tanpa ada niat untuk menghindarinya, dan semua mata mereka tertuju padanya dengan penuh minat. Ada cahaya di matanya, itulah cahaya yang datang dari menemukan sesuatu yang baru dan menakjubkan. Hei, sudah cukup melihatmu. Bisakah kau keluar dan biarkan aku mandi? Wu Heng merasa tidak nyaman ditatap oleh mereka. Terutama situasi seperti ini di mana Anda mandi sambil diawasi dari semua sisi. Lihat apa yang salah. Tauge kecil. Philippa menyilangkan tangannya. Mengenakan baju zirah kulit yang rapi. Berpakaian masih menjadi ciri khas dunia lain. Si Yali memiringkan kepalanya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Wu Heng, bisakah kau berubah kembali? Kau tidak akan selalu seperti ini, kan? Tentu saja, ini hanya sementara. Setelah kekuatannya pulih, ia akan kembali seperti semula, kata Wu Heng. Beberapa orang mengangguk untuk menunjukkan bahwa mereka mengerti. Lalu, mereka menjadi semakin bersemangat saat berbicara. Wu Heng tidak dapat menoleransinya lagi. Tampaknya semakin dia membiarkan mereka keluar, semakin bahagia orang-orang ini. Dengan suara keras, Wu Heng berdiri basah kuyup. Tetesan air mengalir di sekujur tubuhnya. Tetapi wajahnya yang mungil sengaja dibuat tegas. Tatapannya menyapu wajah keempat orang itu satu persatu dengan nada yang agak provokatif. Jadi, ada yang mau coba, mini shoots. Lebih besar dari